Selamat pagi Bapak Ibu semua. Bisa kita mulai nggih? Yuk. Selamat pagi Pak Heru. Ya, bisa kita mulai ya, Bapak ya. Pagi Pak Heru, mulai. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, dan selamat pagi untuk semuanya. Kita berjumpa lagi dalam keadaan sehat dan bahagia pada hari ini, Senin 20 Juni ya 2022, untuk melanjutkan sesi kita tentang implementasi pembelajaran kurikulum Merdeka ini. Kali ini kita akan sampai pada pembicaraan tentang penguatan profil pelajar Pancasila. Tetapi saya ingatkan bahwa materi-materi sebelumnya itu masih nanti ada sesi kedua, terutama pada bagian pembelajaran dan kurikulum masih akan kita bicarakan di sesi kedua pada kurikulum operasional satuan pendidikan. Jadi Bapak yang kemarin kita sudah bicara tentang struktur kurikulum, CP, TP, ATP, dan sebagainya, itu nanti masih akan kita bicarakan di sesi 2 dalam KOS, kurikulum operasional satuan pendidikan. Nah, kali ini kita akan bersama-sama berdiskusi tentang proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang menjadi roh dari kurikulum Merdeka ini. Untuk itu waktu saya persilakan kepada Pak Heru untuk memimpin forum ini. Silahkan, mau dibuat diskusi boleh, mau dibuat pemaparan baru diskusi boleh, atau bagaimana, dipersilahkan. Oke, terima kasih Mas Eko. Selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian. Mudah-mudahan pagi ini kita bahagia selalu. Bahagia memikirkan kurikulum Merdeka ini. Kurikulum Merdeka yang Bapak dan Ibu tidak menjadi merdeka. Baik, pagi ini kita akan mendiskusikan perancangan P5. Jadi saya lebih suka seperti yang kemarin. Jadi Bapak dan Ibu akan lebih paham dengan berbasis masalah. Kayak kemarin hari Minggu itu kan kita mencoba membicarakan TP, ATP, kemudian modul ajar itu berbasis dari masalah yang Bapak dan Ibu hadapi. Nah, mudah-mudahan kemarin sore itu sudah merancang P5 gitu. Atau kalau kemarin belum, mungkin di sekolah Bapak dan Ibu sudah punya rancangan P5. Nah, kita mendasarkan dari rancangan yang Bapak dan Ibu buat itulah kita akan ngobroli rancangan P5. Jadi kalau saya obrolkan, saya bacakan, sepertinya tidak perlu. Semalam saya kirim linknya itu ya, link untuk di situ sudah ada panduan P5, kemudian elemen dan sub-elemennya P5 itu. Bapak dan Ibu sebenarnya baca buku panduan di penyusunan P5, buku panduan P5 itu sudah tidak terlalu bermasalah. Kemudian proyeknya dari mana ya? Dari elemen dan sub-elemen yang kemarin selalu saya bilang. Coba kita tengok Kemendikbudristek nomor 009 tahun 2022 itu. Di situ itu sudah elemen dan sub-elemennya itu sudah diurai semuanya. Dari 6 profil pelajar Pancasila itu, kemudian setiap elemennya itu sudah ada sub-elemennya, itu mulai dari fase A sampai dengan fase F. Nah, jadi kita tidak terlalu pusing, tapi terkadang yang bikin pusing itu bukan pusing ya, yang membuat Bapak dan Ibu tidak percaya itu karena ini kok dipisah, ini dulu menjadi satu kesatuan,
proyeknya apakah berbasis materi yang ada atau proyek yang dikembangkan ini nanti mandiri, berbeda dengan materinya. Kemarin sih banyak pertanyaan-pertanyaan seperti itu, kayak bagaimana kalau guru produktif saya kurang jam, apakah bisa mengajar di proyeknya matematika atau mengajar di P5-nya matematika atau mengajar di P5-nya budi pekerti dan agama yang seperti itu jadi saya lebih asik seperti yang akan kita bicarakan daripada saya menjelaskan proyek P5 itu apa sih, tujuannya apa, kemudian fungsinya apa. Padahal ya kita tahu semuanya bahwa profil pelajar Pancasila itu ya tujuan utama dari pendidikan nasional gitu loh. Jadi saya pikir itu kan tinggal bagaimana kita mewujudkan tujuan pendidikan nasional itu dalam bentuk kerja nyata atau real gitu ya. Jadi apa yang dilakukan ya proyek-proyek yang ada di Satuan Pendidikan Bapak dan Ibu, dan proyek-proyek itu kemungkinan besar tidak sama. Maksud saya tidak sama itu begini Bapak dan Ibu. Ketika ada di mapel matematika nih, kemudian strukturnya kemarin saya lihat ada 18 JP, ada 18 jam itu di sana. Nah, 18 jam itu khusus untuk P5. Meskipun itu seolah-olah mengurangi jamnya matematika atau mengurangi jamnya agama dan budi pekerti atau nggak salah itu. Nah, semuanya ditempeli itu. Nah, terserah Bapak dan Ibu, misalnya di sekolahnya Bu Erina atau itu mungkin kemungkinan besar berbeda dengan di sekolahnya Pak Komangurah. Gitu. Oh, saya mengambil elemennya di ini saja beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tetapi mungkin ya Pak, enggak, saya perlunya peserta didik saya itu proyeknya sebagian besar itu dari elemen kreatif dan kritis serta mandiri. Itu kan pasti berbeda-beda. Apakah itu boleh saja, karena ini memang kemerdekaan Bapak dan Ibu untuk merancang P5 tersebut. Meskipun sama-sama di kelas 10 ya, kelas 10 atau di fase E. Sama-sama matematika. Di struktur kurikulumnya itu di mapel matematika. Di mapel matematika, sekolah satu dengan sekolah yang lain kemungkinan proyeknya berbeda. Untuk proyeknya ya, tetapi dasarnya subelemennya tetap sama karena di sana sudah diatur subelemennya. Tetapi proyek yang dilakukannya pasti kemungkinan berbeda. Nah, inilah sebenarnya yang tidak bisa distandarkan P5 ini. Jadi, kalau Bapak dan Ibu misalnya menyusun modul ajar, itu kan ada nih komponen-komponennya yang Bapak dan Ibu buat gitu ya. Jadi, mulai dari identitas, kemudian ada komponen inti, kemudian ada lampiran, itu jelas ada itu loh, karena itu semacam form gitu. Jadi memudahkan. Nah, di proyek ini akan sulit karena memang itu tadi Bapak dan Ibu diberi kemerdekaan penuh untuk melaksanakan proyek tersebut. Nah, ini kalau dulu Bapak dan Ibu yang masih zamannya COE itu, saya pikir sudah mengenal yang namanya, kalau dulu kan ada tambahannya ini ya, budaya kerja itu. P5BK itu. Karena ada sebenarnya kalau itu karena proyeknya sendiri-sendiri. Dulu yang P5 itu belum ada proyeknya, tetapi kalau yang budaya kerja itu ada dananya sendiri yang dilakukan di sekolah. Ada sekolah-sekolah yang sebagai pilot project untuk melaksanakan program budaya kerja. Nah, makanya tahun 2021 itu digabung.
P5BK. Nah, sekarang tidak P5BK lagi, karena budaya kerja itu kan sudah nanti include di sikap ketika melaksanakan pembelajaran produktif atau yang di di mapel kompetensi kalian ya. Itu include karena budaya kerja itu sikap. Lebih banyak sikapnya karena itu membentuk ya. Misalnya saya pernah cerita pada Bapak dan Ibu, misalnya PT New Armada itu yang di Magelang itu karoseri, itu perusahaan di otomotif biasanya kerjasama. Mensyaratkan pekerja di sana yang mengoperasionalkan mesin stamping, mesin press itu harus berdiri 8 jam sehari. Jadi pola kerjanya itu berdiri, tidak boleh duduk. Karena mesin stampingnya seperti itu. Nah, ini yang dibiasakan, misalnya teman-teman di otomotif yang untuk peralatan segala macam, pekerjaannya itu seperti yang saya bilang tadi di PT New Armada itu. Jadi belajarnya ya berdiri, tidak boleh sambil duduk. Nah, ini budaya kerja, tetapi sekarang yang lebih fokus yang akan kita lakukan itu adalah Bapak dan Ibu merancang P5 ini. Nah, basicnya sudah ada, panduannya sudah ada, mudah-mudahan sudah di-download kemarin. Kalau saya bacakan tidak asik, tapi kita akan lebih asik kalau basicnya dari rancangan Bapak dan Ibu. Misalnya Bapak dan Ibu sudah merancang nih, atau rancangannya mungkin kemarin dibuat, atau bisa yang dulu, yang tahun 2021 atau awal-awal kemarin. Mungkin sebelum pelatihan ini sudah ada rancangannya. Seperti yang kemarin yang Bapak dan Ibu perhatikan, ketika merancang modul ajar nih, Bu Nilon sudah, ini loh, seperti ini yang sudah kita buat. Rupanya ada yang belum pas gitu. Nah, yang belum pas itulah mari kita perbaiki. Termasuk kemarin ya, ketika Bapak dan Ibu menyusun TP dan ATP. Gitu. Oh, ini belum pas nih, ini perlu seperti ini. Gitu. Ini akan lebih enak daripada saya membicarakan, saya ngobrol, dan Bapak dan Ibu mendengarkan, serta melihat buku panduan, belajarnya abstrak, tidak real. Ya, kalau kemarin kan kita belajarnya real gitu ya. Oh, Pak Agus itu sampai Pak Agus Sugianto itu jadi itu ya saya baru paham segala macam. Nah, semalam juga Bu Nilon ini juga yang kadang tidak terlalu banyak menjadi perhatian kita itu adalah mata pelajaran pilihan. Mapel pilihan, padahal di struktur itu ada mapel pilihan. Itu juga kadang agak repot. Apakah mapel pilihan ini kita isi P5 misalnya, atau mapel pilihan ini kita isi kita yang membuat CP dan elemen-elemennya kita yang membuat kemudian diberikan kepada peserta didik. Nah, ini yang juga menjadi permasalahan. Tapi daripada kita melebar urusan yang itu, kita fokus ke P5 dulu saja. Nanti kalau masih ada waktu, kita bisa melebar masalahnya yang tadi itu kayak mata pelajar pilihan. Itu yang mungkin Bapak dan Ibu di sekolah yang menjadi, sudahlah itu waktunya. Saya pikir lumayan besar loh Bapak dan Ibu. Mata pelajaran pilihan itu di struktur kurikulum jamnya lumayan besar. Dan ini yang mungkin juga akan menjadi pemikiran kita bersama. Itu dulu untuk pengantarnya Bapak dan Ibu. Kalau bisa, kita buat dari proyeknya yang sudah Bapak dan Ibu buat. Kalau memang tidak bisa dan terpaksa, saya harus membacakan panduannya untuk menjalankan diskusi ini. Tapi saya lebih suka kalau berbasis masalah. Begitu dulu Mas Eko, mungkin dengan yang lain-lainnya, Bapak dan Ibu kalau memang ada persoalan, ada permasalahan, ada yang belum dipahamkan,
mari kita bicarakan di sini tentang P5 dulu. Oke, terima kasih Pak Heru. Mari dipersilakan Ibu Bapak, kita bahas bersama-sama tentang P5 ini. Mungkin ada Ibu Bapak yang mau bertanya, atau bahkan mungkin ada yang mau menyampaikan materi yang pernah dibuat waktu COE atau PK kemarin tentang proyek penguatan profil pelajaran Pancasila ini, sehingga bisa kita menjadikan bahan diskusi untuk kita hari ini. Monggo dipersilakan Ibu Bapak. Boleh Selamat bertanya. pagi Pak Eko. Selamat pagi Pak Samardana, dipersilakan. Ya, saya mau nanya Pak tentang P5 yang sekarang di kurikulum baru nih, yang kurikulum Merdeka nih, untuk tahun pelajaran ke depan. Alokasi waktunya include dengan materi materi pokok lah, materi yang induknya dari struktur kurikulumnya. Kemudian misalnya begini Pak ya, di sejarah per tahunnya, per minggunya 4 jam. 2 jam. 2 jam. Kemudian di pembagiannya kalau dihitung 1,5 di alokasi waktunya di sejarah dan 0,5 di P5. Dalam prakteknya gimana yang efektif Pak? Apakah materi sejarah itu diinkludkan dengan P5 atau kita dalam prakteknya proyek pada P5 itu ada materi di sejarah Pak? Itu aja Pak. Terima kasih Pak Eko. Mohon pencerahannya. Oke, terima kasih. Saya buka sebentar, nanti dilanjutkan oleh Pak Heru ya. Oke. Jadi kata kuncinya adalah proyek Pak. Ibu Bapak semua, karena di sini ada istilah proyek, maka kata kuncinya adalah proyek. Nah, proyek itu tidak kemudian materi diberikan secara ansih ya, secara keras gitu enggak. Tapi semua materi yang yang mau diajarkan itu melting atau istilahnya apa ya, melumer dalam proyek tersebut. Tidak kemudian materi diberikan sendiri menjadi sebuah instruksi, tidak. Nah, ini menjadi penting untuk setiap pembelajaran yang berbasis proyek. Nah, kata kuncinya ada di proyek. Sehingga semua materi yang akan diajarkan dalam proyek itu melting ke dalam satu proyek. Sehingga kalau kita ngomong persentasenya, kemudian tidak bisa persentase matematis. Kalau kita ngomong materinya, tidak kemudian materi ini diberikan dulu, ini belakangan enggak. Tapi bagaimana proyek itu bisa terlaksana dengan baik. Nah, kata kuncinya seperti itu. Jadi dari saya, pembukaan dari saya adalah bahwa kata kunci proyek ini mohon bisa dipahami oleh semuanya, bahwa ketika kita membuat sebuah proyek, maka semua materi, semua kompetensi, semua hal yang ingin kita ajarkan itu melting atau menyatu di dalam proyek tersebut. Jadi tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Misalnya tidak harus berurutan dan sebagainya, tapi semuanya melt ke dalam satu proyek. Itu pembukaan saya, kata kuncinya adalah proyek itu Pak. Nah, berikutnya mungkin Mas Heru bisa menambahkan. Oke, terima kasih Bapak dan Ibu. Kemarin sebenarnya sudah saya kirimkan linknya, yang coba dikirim yang struktur kurikulum, yang 56. Itu kalau kita perhatikan di struktur kurikulumnya, itu terpisah. Maksudnya begini Bapak dan Ibu. Misalnya pelajaran, tadi ilustrasinya saya pelajaran matematika ya. Bentar. Pelajaran matematika itu ada berapa? Mohon maaf, sebentar saya lihat dulu. Misalnya pelajaran matematika di SMK. Matematika 4 jam pelajaran Pak. Di strukturnya Pak? Di fase E. Di strukturnya, di struktur kurikulumnya Pak. Matematika di fase E 144 jam bagi 36, berarti 4 jam Pak per minggu. 4 jam per minggu. Jam per minggu, nggih. Oke. Sebenarnya kalau kita membicarakan itu bukan, ya kita masih terbiasa dengan jam ya. Padahal jam itu kalau acuannya sekarang itu global Pak. Satu potensi itu diberi waktu berapa, kemudian misalnya kayak produktif, apa yang KK itu ya, di kompetensi keahlian itu kan
Ini tidak ada, oh kamu pakai jam berapa, ini jam berapa jam, itu kan nggak diurai seperti itu. Tapi kalau di struktur itu sudah utuh. Misalnya tadi itu, matematika itu 74 atau berapa itu ya. Kemudian ditambah P5-nya 18 ya. Nah ini yang bukan menjadi masalah sebenarnya. Kayak tadi itu kan, kalau Bapak jadinya ini bukan ribet tapi agak repot juga. Misalnya 1,5 JP itu untuk matematika, yang 0,5 itu untuk project gitu kan. Dan ini kalau konsepnya Mas Eko bisa di melt, jadi bisa satukan. Oke, ini yang SD yang bawah Pak. Yang SMK itu 18 JP. Kalau ini memang 36. Oke, SMK semuanya 18 ya. Sorry, stop Pak. Stop. Oke. Pendidikan Pancasila 54 kan 18. Jumlahnya 72 JP. Jadi ini ya, ada 18. 18 ini untuk project P5 ya. Yang 54 itu untuk pendidikan Pancasila. Nah, ini dua sourcing yang berbeda atau dua sumber yang berbeda. Kayak pendidikan Pancasila, yang satu sumbernya di CP pendidikan Pancasila, yang satu sumbernya di CP P5. Jadi ini beda. Ini yang di Bapak, yang CP di P5 itu sumbernya di 009. Sedangkan yang ini, yang pendidikan Pancasila itu sumbernya ada, CP-nya ada di 008. Jadi ini Bapak buat yang 18 itu Bapak buat proyek sendiri mengacu kepada elemen dan subelemen yang ada di 009. Proyeknya misalnya nih, ini pendidikan Pancasila. Pendidikan Pancasila ya. Apakah pendidikan Pancasila saya mengambil proyek yang elemennya kreatif, atau yang elemennya bernalar kritis, atau mungkin yang berkebinekaan global. Mungkin yang di yang di pendidikan Pancasila ini lebih dekat deh dengan yang berkebinekaan global. Boleh Anda menyusun proyeknya yang 18 CP ini berbasis dari elemen dan subelemennya itu yang ada di berkebinekaan global. Nah, proyeknya silahkan Bapak, ini betul tadi yang disebut Mas Jawa, ini proyek, jadi bukan teori. Tapi ini proyek yang dilakukan oleh peserta didik. Supaya apa sih Pak, Bu? Kenapa harus dibuat proyek? Karena kalau proyek, itu peserta Anda itu merasakan, tidak hanya berupa pengetahuan, tetapi itu sudah melakukan. Nah, proyek itu bisa betul-betul proyek yang tersusun dengan rapi, atau bisa dengan keseharian. Nah, istilahnya membudayakan gitu ya. Nah, ini rencana dan pelaksanaan pekerjaannya nanti ya terserah Bapak dan Ibu di sekolah masing-masing, karena saya bilang tadi itu pasti berbeda-beda. Gitu. Nah, siapa yang bertanggung jawab kepada proyek ini? Buatlah tim yang mengurusi semua proyek P5 ini, mulai dari yang saya bilang tadi, yang agama dan budi pekerti sampai seluruhnya. Ini biar maksudnya gini, agar semua profil pelajar yang 6 itu terwadahi di mapel masing-masing. Gitu ya. Jadi malah saya di SMK saya tidak suka tidak menggunakan yang berkebinekaan global, itu akan saya tinggalkan. Kemudian terima dan bertakwa itu sudah saya tinggalkan juga. Elemennya ya, maksudnya elemennya ya. Kemudian
Oh, yang mandiri saya tinggalkan. Ini khusus yang 3 saja. Nggak bisa seperti itu. Karena itu tadi karakteristik mapel dengan pasangannya yang project itu, carilah yang sedekat mungkin. Tapi bisa juga misalnya Bapak dan Ibu menyusun project di yang ini pasangannya ya, yang P5 itu pasangannya dengan yang agama dan budi pekerti misalnya. Bapak dan Ibu misalnya akan mengambil elemen yang bernalar kritis. Bisa saja meskipun di agama itu kan beberapa yang tidak bisa dinalar kritiskan ya, tidak bisa dilogikakan gitu. Tetapi mungkin saya pengen anak saya atau peserta didik saya ketika agama itu tidak saya dipandang sebagai hanya abstrak dan itu tidak bisa dilogika atau ya itu harus kita terima saja, bukan kita pertanyakan. Itu bisa, gitu. Tapi bisa juga bahwa agama itu juga disikapi, misalnya ini perlu kita pertanyakan, gitu ya. Jadi membangun nalar kritis di pendidikan agama dan budi pekerti. Ini tujuan Anda ya, tujuan Anda untuk peserta didik Anda. Dari proyek itu kan Bapak dan Ibu yang menyusunnya atau yang membuatnya, yang merancangnya ya, dan itu akan dilaksanakan untuk peserta didik Anda. Gitu. Oke, Pak Ketua Susila mungkin sudah reset. Kira-kira ada. Ya, baik. Terima kasih Pak Heru, Pak Eko. Selamat pagi teman-teman yang lain. Mungkin saya sedikit pertanyaan Pak Heru sekaligus mungkin diskusi karena kebetulan kami kan sudah tahun kedua sebenarnya implementasi daripada kurikulum Merdeka terkait dengan profil pelajar, penguatan profil pelajar Pancasila ini kan sedikit ada perubahan dibandingkan yang tahun pertama. Betul. Saya mencoba memetakan, mudah-mudahan mungkin nanti kalau ada yang salah mungkin mohon diluruskan. Okay. Yang pertama dari sisi nomenklatur nama, kalau dulu kan namanya P5BK, ada budaya kerja. Nah, kalau sekarang kan hanya P5 saja. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dari sisi pengaturan jam. Kalau tahun kemarin itu memang ada khusus mapel P5BK yang diakui itu 8 jam. Ya. Sehingga ada memang khusus kita guru kita tugaskan untuk mengawal proyek. Nah, kalau yang sekarang ini kan mapel ini terintegrasi dalam semua mapel kecuali mapel produktif dan muatan lokal. Nah, itu terintegrasi semuanya. Nah, terkait dengan masalah jam, mungkin ini di awal kemarin kita sebenarnya sudah dapat bahas. Misalnya agama, itu kan seperti tadi disampaikan, dari sisi jam kan ada 18 jam terintegrasi dengan mapel tersebut. Tetapi untuk pengakuan jamnya kan tetap yang dimiliki adalah mapel tersebut. Misalnya agama ya 2 jam ya 2 jam. Jadi tidak ada 1,5 dan 0,5 terkait dengan P5, tetapi menjadi satu kesatuan. Nah, saya agak sedikit tertarik terkait dengan ada tim, berarti ada koordinator proyek P5. Nah, ini kalau saya tidak salah, itu ada pengakuan jam. Kalau itu untuk koordinator proyek P5, itu maksimal hanya 3 rombel, diakui 6 jam. Begitu Pak Heru, yang mungkin nanti mohon diklarifikasi kalau salah, sehingga masing-masing mapel yang terintegrasi dengan P5 tidak membuat proyek tersendiri, tetapi memang proyek itu sudah didesain, ya. Cuma masalah waktunya saja yang terintegrasi pada mata pelajaran mapel tersebut. Nah, itu kemudian yang terakhir ini Pak Heru dengan Pak Eko, kalau dulu kan kita memang sudah diberikan tema-tema, ya. Jadi kalau kemarin tidak salah ada memang 7 tema pilihan dari elemen profil pelajar Pancasila dan 2 ada tema yang wajib kalau di SMK, yaitu tema budaya kerja dan kebekerjaan.
Nah, sekarang untuk P5 sekarang ini apa seperti memang tema itu dibuatkan dari pusat, kita tinggal mengikuti atau memang diberikan kebebasan kembali kepada satuan pendidikan untuk menentukan tema sesuai dengan elemen-elemen profil pelajar Pancasila. Itu Pak Heru dan Pak Eko, sementara saya kembalikan lagi. Oke, terima kasih Pak Ketut Susila. Jadi begini Pak, tadi yang sudah, jadi kalau di sekolah Bapak sudah ada tim, nah tim inilah tidak usah dibubarkan Pak. Tim yang dulu yang P5BK itu jangan dibubarkan. Ini yang merumuskan dan merancang semua proyek yang ada di mapel-mapel tadi. Misalnya kayak tadi itu ada Pancasila, pendidikan Pancasila 18 CP, kemudian di agama dan budi pekerti itu juga ada 18 CP. Ini yang merancang. Jadi merancang yang 18 CP yang di mapel-mapel tadi ya. Bukan yang seperti dulu yang include yang di apa seolah-olah kalau dulu itu kan basicnya materi yang ada di mapel kan. Jadi misalnya kayak Pancasila, apa di pendidikan Pancasila, materi yang di pendidikan Pancasila itu ada yang kemudian diprojekkan di P5. Ini beda Pak, beda sourcing atau beda pokoknya, beda CP-nya ya. Dia bilang tadi beda CP-nya. Karena CP yang meskipun seolah-olah terkurangi dan itu menjadi satu kesatuan, CP pendidikan Pancasila dan CP untuk P5 ini dua hal yang berbeda. Yang tadi ada 008 yang CP pendidikan Pancasila, yang CP-nya P5 itu ada di 009. Jadi, nah, oke itu Pak ya. Kalau dulu basicnya tema, diberikan tema-tema. Sekarang basicnya elemen Pak. Jadi elemen sub-elemen itu sudah ada di nanti kalau kita buka yang 009 itu sudah ketemu Pak. Misalnya sebentar sedikit, mungkin sedikit saya buka. Saya salah. Misalnya begini, alur perkembangan dimensi berkebinekaan global, gitu ya. Di situ ada elemennya, ada sub-elemennya. Misalnya elemen mengenal dan menghargai budaya. Itu yang isinya untuk fase E. Jadi di akhir fase E itu yang kalau di pelajar Pancasila ini, yang di P5 ini, di akhir fase E itu dalam kurung kelas 10 sampai kelas 12. Ya. Ini yang berbeda, yang membedakan dengan CP yang di 008. Fase E itu kelas 10 sampai kelas 12 atau usia 16 tahun sampai 18 tahun. Nah, di sini ada sub-elemennya. Sub-elemennya, ya tadi kan, sub-elemennya mendalami budaya dan identitas budaya. Nah, rancangan proyek yang dibuat di fase E itu adalah menganalisis pengaruh keanggotaan kelompok lokal, regional, nasional, dan global terhadap pembentukan identitas, termasuk identitas dirinya, mulai dari menginternalisasi identitas diri sebagai bagian dari budaya bangsa. Jadi itu bedanya ya. Kalau CP yang ada di yang umum, yang CP yang 008 itu kan fase E hanya 1 tahun. Tapi kalau di P5, fase E itu berlaku 3 tahun. Nah, kita harus memperhatikan lagi, di sana ada dimensi, ada elemen, dan ada sub-elemennya. Jadi, Bapak, kalau merancang proyeknya, perhatikanlah kita masuk lagi di dimensi elemen dan sub-elemen yang di 009 tadi. Nah, ini kalau biar dekat nih, biar mungkin ada kedekatan. Misalnya,
Saya bilang tadi itu, kira-kira kalau pendidikan Pancasila nih, saya pengen pendidikan Pancasila, ya, peserta didik saya memandang pendidikan Pancasila ini tidak hanya berkebinekaan global, misalnya, atau mandiri, gitu ya. Tapi saya pengen pendidikan Pancasila ini dibarengi dengan sikap kritis atau bisa kritis, pemikiran kritis peserta didik saya. Nah, proyeknya Anda ambil yang di dimensi bernalar kritis. Itu yang Bapak ambil. Nah, di situ nanti sudah ada elemen dan subelemennya. Nah, elemennya apa? Subelemennya itu ada di 009. Itu Pak ya. Jadi ini teknis pelaksanaannya. Jadi kalau Bapak sudah punya tim yang P5BK itu ya, tim P5 ini bisa merancang dan bisa memanage siapa yang melaksanakan. Karena bisa saja, misalnya karena itu proyeknya kan banyak tuh Pak, mulai dari yang 1 sampai yang 2, yang satu banyak itu ya. Ada berapa proyek dan berapa jam. Nah ini Bapak dan Ibu, makanya saya bilang tadi itu, misalnya ada guru yang kekurangan jam, urusan dapodik lagi ya, urusan jam, Bapak dan Ibu bisa masuk di tim proyek yang tim P5 ini. Nanti ngajarnya di mana? Oh, bukan gabung ya, dengan matematika, dengan pendidikan Pancasila, dengan pendidikan jasmani atau itu ya, kemudian dengan olahraga dan agama dan dipekerti itu. Ini timnya. Jadi tim inilah yang apakah tim ini hanya sekedar mengurusi proyek, mengurusi yang P5 ini? Enggak. Di satu sisi Bapak dan Ibu itu, kalau memang Bapak dan Ibu itu mengampu mapel yang di kompetensi keahlian, tetap jamnya ketika melaksanakan di kompetensi keahlian, tetap di kompetensi keahlian. Tetapi ketika ada jadwal proyek, dia harus masuk ke jadwal proyek tersebut. Inilah manajemennya nanti yang menurut saya ini kewenangan sekolah. Karena Bapak dan Ibu lah yang tahu, di sekolah itulah yang tahu, oh ini Bapak dan Ibu guru saya itu kalau urusan dapodik ini kurang jamnya banyak, gitu ya. Jadi ini bisa dimasukkan di proyek. Jadi yang termasuk bukan hanya di proyek. Di SMK itu ada proyek yang sedang berjalan, ya ada proyek, dan ada mata pelajaran pilihan. Di strukturnya ya, di struktur. Ini juga bisa digunakan semalam saya diskusi sama Bu Milon gitu. Ini bagaimana ini ada di struktur ada mata pelajaran pilihan nih, konsepnya seperti apa, kemudian bagaimana, apakah saya harus membuat elemen sendiri atau enggak. Nah, seperti itulah yang menjadi permasalahan. Sebenarnya ya juga nggak ada, karena kalau kita melihat aturannya, itu enggak, mata pelajaran pilihan itu adalah mata pelajaran yang dipilih oleh peserta didik. Apakah milihnya terserah? Enggak. Bapak dan Ibu kita masih dibawa ke suasana kampus dulu ya. Ada mata kuliah wajib, ada mata kuliah pilihan. Mata kuliah pilihan itu adalah daftar beberapa mata kuliah yang itu bisa dipilih oleh mahasiswa. Kenapa yang dipilih? Misalnya nih, kita membuat 3 pilihan mata pelajaran gitu, atau 4 pilihan mata pelajaran, dan ini yang bisa diambil oleh peserta didik Anda. Basicnya dari mana? Ya dari CP yang ada, misalnya di sekolahnya Pak Agustiana ini ada mata pelajaran pilihan, misalnya mata pelajaran pilihan DKV, mata pelajaran seni, mungkin yang berbeda dengan yang ada di seni pertunjukan gitu ya, yang dulu seni budaya itu ya. Kemudian ada pilihan lagi
teknik informatika misalnya, atau mungkin ada juga perhotelan. Nah, semua mata pelajaran yang jadi pilihan ini adalah yang mendukung yang di kompetensi-kompetensi yang ada di sekolah Bapak dan Ibu. Ini ya, jadi tapi bisa juga bahwa itu juga sifatnya pendalaman. Misalnya nih otomotif, tapi ya sebenarnya ini mata pelajaran pilihan juga nggak bisa. Bukannya nggak bisa, tapi aturannya itu bisa, tetapi ya nggak asik juga. Ini pendalaman otomotif gitu. Belajarnya otomotif, pilihannya otomotif itu kan juga menjadi bukan rancu sih sebenarnya, ya bisa saja. Itu ya, jadi itu untuk mata pelajaran pilihan. Pak Ketut, mungkin saya ada pertanyaan tadi yang belum terjawab, Pak Ketut. Jadi project itu tim Bapak yang sudah ada itu silahkan untuk memikirkan dan merancang project yang ada di mapel-mapel tadi, karena itu untuk mengefektifkan waktu yang ada. Apakah misalnya sini anggota tim project itu juga guru pendidikan Pancasila, boleh nggak? Boleh saja, tetapi ketika menyampaikannya itu kalau pembelajarannya itu menggunakan si guru pendidikan Pancasila ya, mengajarkannya pendidikan Pancasila dari CP-nya pendidikan Pancasila, tetapi kalau yang project-nya itu bagian dari tim. Jadi misalnya Pak Ketut sendiri misalnya ya, Pak Ketut mungkin ngajar ini jangan itu ya, ini cuma ilustrasi saja. Jadi Pak Ketut ngajar pendidikan Pancasila. Tapi sekaligus menjadi tim di project yang DP5 itu. Nah, Pak Ketut ketika mengajarkan pendidikan Pancasila, basicnya dari CP pendidikan Pancasila yang 54 CP kalau nggak salah, 54 itu ya. Nah, yang 18 ini, apakah ini yang 18 akan saya beri materi untuk pendidikan Pancasila? Belum tentu, Pak. Karena yang 18 CP ini jamnya project. Nanti yang project itu bisa Pak Ketut mengajar di project tersebut, tetapi project yang dirancang, yang akan dilaksanakan itu basicnya dari dimensi elemen dan sub-elemen yang ada di 009. Ya, jadi mungkin sudah sedikit terpahami, ya. Atau mungkin Mas Eko nambahin. Oke, saya coba sedikit membantu ya Ibu Bapak. Ini memang Ibu Bapak sebagai tim P5 ini harus banyak membuka peraturan yang kebetulan antara satu dengan yang lain itu tidak lengkap sehingga malah saling melengkapi. Jadi logikanya saling melengkapi gitu ya. Yang disampaikan Mas Heru tadi yang 009 itu sub-elemen itu tidak ada kebekerjaan di situ. Tetapi elemen sub-elemennya lengkap. Tapi hanya sampai fase E. Tapi fase E tadi diasumsikan sampai F. Gitu ya. Ya, aturannya 3 tahun. Pilihan temanya ada di situ. Tapi itu nggak ada kebekerjaan. Yang untuk SMK yang ada di kebekerjaan itu ada yang di panduan. Yang di panduan proyek penguatan profil pelajar Pancasila itu ada kebekerjaan. Dan di situ sudah diatur. Oke, kita buka pelan-pelan ya. Jadi kita pelajari bareng-bareng aja pelan-pelan. Karena ini tim ini menurut saya harus cermat kalau dalam membuat proyek ini. Dan kata kuncinya sekali lagi proyek. Proyek itu melting ya. Jadi kalau 54 JP dijadikan 2 proyek, itu tidak kemudian JP-nya mungkin matematis, tapi dalam pelaksanaannya dia tidak bisa kemudian matematis. Itu misalnya ya. Oke, pelan-pelan saja ya. Coba saya share screen. Yang panduan ya, Mas. Ya, ini harus banyak ini. Coba. Saya screen yang ini, Ibu Bapak udah lihat ya. Sekarang yang ini yang 009. Yang 009 ini yang tentang dimensi, elemen, dan sub-elemen profil pelajar Pancasila pada kurikulum Merdeka ini ada tadi yang disampaikan oleh Pak Heru, tetapi tidak ada yang kebekerjaan. Ini kalau kita lihat ke bawah begitu, nanti pilihan, nah ini pilihan sub-elemennya sudah ada di sini. Misalnya dimensi
kebinekaan global, itu elemennya apa, sub-elemennya apa, nanti di akhir fase sudah ada semua itu. Dari PAUD sampai ke fase E. Tapi E di sini seperti kata Pak Heru tadi diasumsikan sampai F, gitu ya. Ini yang 009. Tapi ini nggak ada kebekerjaan. Jadi kalau Ibu Bapak tidak memilih kebekerjaan, maka bisa memilih temanya dari sini. Gitu nggih. Terus kemudian di panduan penguatan itu seperti ini Ibu Bapak. Di SMK kelas 10 itu 3 proyek profil dengan 2 tema pilihan yang bisa diambil dari 009 tadi dan 1 tema kebekerjaan yang harus diambil oleh atau diputuskan oleh tim itu sendiri berdasar panduan ini. Gitu ya. Jadi ini harus sinkron antara satu dengan yang lain. Yang SMK kelas 11 itu 2 proyek profil dengan 1 tema pilihan yang diambil dari 009 tadi dan 1 tema kebekerjaan. Yang kelas 12 1 proyek profil dengan tema kebekerjaan. Sekarang kita ke JP-nya Ibu Bapak. Bayangkan Ibu Bapak ya, kelas 10 itu 3 proyek profil. Kelas 10 3. Kelas 11 2. Proyek profil kan? Kelas 12 1. Kita lihat JP-nya seperti apa. Nah, kelas 10 yang mengerjakan 3 proyek disediakan 54 JP. Kan begitu tadi logikanya. Kelas 11 yang mengerjakan 2 proyek disediakan 18 JP. Tapi kelas 12 yang hanya mengerjakan 1 proyek itu justru disediakan 72 JP. Kalau dari yang struktur kurikulum. Tetapi kalau kita melihat pada panduan tadi, maka kata kuncinya ada di tema. Kenapa banyak? Karena itu temanya kebekerjaan, gitu. Jadi tema kebekerjaan ini, menurut hemat saya itu untuk mewadahi apa yang tahun lalu seperti Pak Knut sampaikan P5BK. Nah, BK-nya ini masuk ke dalam tema kebekerjaan menurut panduan yang ada. Kira-kira demikian. Jadi kita harus cermat-cermat ya. Jadi di 009 itu ada semua tema kecuali kebekerjaan. Anda boleh pilih sub-elemennya di situ. Lalu di panduan kita disediakan seperti ini. Sudah dibagi-bagi kelas 10 3 proyek, 2 tema pilihan, 1 kebekerjaan dan seterusnya. Lalu di struktur kurikulumnya sudah disediakan JP. Tetapi di situ kata kuncinya adalah di dalam pelaksanaannya itu memakai kata kunci proyek. Cuma dalam pembagian JP-nya seperti yang disampaikan Pak Ketut dan Pak Heru bisa mungkin terjadi penghitungan JP yang menjadi tanggung jawab para guru tersebut. Dan itu menjadi tugas utama dari tim yang dibentuk. Begitu ya, tambahan dari saya berdasarkan peraturan dan panduan yang sudah ada. Jadi sekali lagi, yang penting menurut hemat saya adalah bagaimana merancang proyek tersebut menjadi sebuah kegiatan. Bukan sebagai sebuah pelajaran di kelas, tapi sebagai sebuah kegiatan, sehingga nilai-nilai yang ada di dalamnya itu melting menjadi satu. Itu yang menurut saya justru menarik, menantang, membutuhkan kreativitas kita untuk merancang sebuah proyek. Apalagi di SMK ini sesungguhnya semuanya berbasis proyek. Maka kemarin ketika saya tekankan, ketika TP ATP itu based on project. Jadi kalau dalam satu proyek tidak mungkin satu elemen yang bekerja dalam CP itu. Pasti banyak elemen bekerja. Oleh karena itu, satu TP tidak bisa menjadi satu ATP. ATP itu terdiri dari banyak TP sebetulnya. Banyak TP yang menyangkut banyak elemen, seperti peta yang saya berikan kemarin. Karena basic kita proyek. Apalagi CP kita yang fase F itu selesai dalam 2 tahun. Sehingga misalnya dalam 1 semester pun kita tidak mungkin hanya mengajarkan satu elemen. Pasti banyak elemen gitu dalam CP itu. Kira-kira demikian. Nah, ini sama sesungguhnya dengan P5 ini. Jadi kata kuncinya adalah di project. Jadi sehingga bagaimana misalnya elemen di dalam P5 ini dikaitkan dengan sejarah itu akan melting sehingga akan saling lintas gitu loh. Tidak kemudian berurutan. Seperti materi ini diberikan, baru materi ini enggak. Jadi semuanya menjadi satu. Nah,
Ini membutuhkan kreativitas kita, membutuhkan pemahaman kita atas tata aturan yang ada, panduan yang ada, lalu kemudian situasi kondisi yang ada di sekolah. Itu harus kita pahami bersama, baru kemudian kita bisa merumuskan kira-kira proyek apa yang bisa dikerjakan dengan santai, dengan mudah, dengan happy, bahagia, tetapi semuanya dapat. Nah, itu kira-kira yang paling menarik dan menantang menurut hemat saya seperti itu. Itu sekian tambahan saya, Pak Heru. Saya tutup stop share-nya ya. Saya stop share. Pak Eko, tetap sharing screen-nya Pak Eko. Mohon di strukturnya tadi Pak Eko. Karena kita ke depannya kan mau yang ini Pak. Ya betul. Ini dinaikkan Pak, ada kolom keterangan atasnya. Terus ya stop Pak ini Pak. Nah, ini kan jamnya ini kan sudah sesuai dengan alokasi per kolom ini Pak. Jadi ini untuk kelas 11, Jadi alokasi untuk P5 sudah ada 18 jam sampai turun, masing-masing mapel ada beda-beda jumlahnya. Nah, di kelas 12 itu untuk pelajaran kejuruan tidak ada proyek P5. Apakah begitu pengertiannya, penafsirannya? Karena nanti kan kita mengimbaskan ini kalau ditanya sama teman-teman paling ini ada kita Pak, informasikan. Kelas 12, yang kejuruan turun lagi. Loh, ini kan di sini Pak, adanya di sini. Ya itu dah, maksudnya tadi kan Pak Eko menjelaskannya kolom 1 ini kelas 10, kolom 2 kelas 11, kolom 3 kelas 9. Gitu. Maaf. Ya itu maksudnya saya salah. Biar clear. Harusnya naik turun bukan kanan kiri, maaf. Ya, betul. Pak Agus yang benar. Intinya itu Bu Pak ya. Oke. Ya, siap. Jadi semuanya Bapak dan Ibu itu untuk proyek itu 18. Tapi beda memang yang untuk yang di SMP, di SD itu memang sepertinya tidak 18. Tapi yang di SMK dan ya di SMK ini rata-rata 18 ini. Memang jumlahnya kalau dijumlah untuk mapel pendidikan dan budi pekerti itu jumlahnya yang tadi 36 ditambah dengan 18 itu untuk satu DP satu fase ya. Nah ini maaf Pak Heru, ini menarik yang disampaikan Pak Agus ini, justru menarik karena yang kelas 12 itu betul. Wah ini bagus sekali. Kelas 12 ini justru yang alokasi proyek itu nggak ada. Tapi justru alokasinya di intrakurikuler per tahun. Tetapi kalau di SMK bukankah ini tidak boleh dipisah ya? Tidak boleh berdiri sendiri sebagai mapel ya? Boleh nggak pendidikan Pancasila berdiri sebagai mapel sendiri di SMK? Ini kan selama ini kan memang sudah berdiri sendiri Pak kalau K13 yang revisi itu. Ya tadi kan itu menyangkut dari yang sampaikan Pak Ketut tadi. Ya. Gimana Pak Ketut? Apakah masih boleh berdiri sendiri atau tidak yang mapel Pancasila ini? Karena di sini untuk yang strukturnya kelas 12 itu tidak ada proyeknya. Kalau yang tadi yang kelas 10 11 itu kan intrakurikuler sekian JP, proyek sekian JP gitu kan. Kesannya kan kalau intrakurikuler itu kan menjadi berdiri sendiri. Tidak masuk di dalam proyek. Sementara di pikiran saya semuanya itu mestinya di proyek. Di dalam pikiran saya. Karena kalau berdiri sendiri menurut saya malah justru internalisasi nilai-nilainya itu menurut saya kurang meresap gitu. Tapi ini menurut saya ya, tapi kita kembali ke peraturannya dulu. Ini bagaimana, Pak Ketut? Apakah mungkin begini Pak Eko, kalau dulu kan namanya di kurikulum 2013 kan pendidikan kewarganegaraan. Sekarang namanya sekarang pendidikan Pancasila. Memang ini menjadi berdiri sendiri. Jadi dia menjadi mapel tersendiri. Oke. Nah, khusus untuk kelas 12 memang dia tidak terintegrasi dengan proyek P5-nya. Jadi dia terpisah begitu, artinya sebagai mapel pendidikan Pancasila. Lain dengan struktur di kelas 10 dan kelas 11 yang memang ada terintegrasi ya jamnya. Betul. Itu mungkin Pak Eko. Nah, tetapi kalau begitu berarti kita harus menyikapi yang panduan ini.
Satu project. Yang SMK kelas 12 ini satu proyek profil dengan tema kebekerjaan. Ini Pak Heru harus sampaikan ini. Jadi kenapa masih ada ini? Semestinya kalau menurut saya tadi berkaca dari ini, dari dimensi, dari ini, lalu kemudian ada struktur. Nah, berarti kita dalam diskusi ini sudah menemukan ya ada ini yang harus kita pertanyakan. Karena ini ternyata di dalam struktur yang sudah keluar di Kepmen itu tidak ada proyeknya. Terus kemudian juga kebekerjaan itu juga tidak ada dalam 009. Jadi ini akan menjadi bahan nanti masukan biar Pak Heru berbicara dengan teman-teman yang terbiasa ngomong kurikulum. Ini menjadi masukan. Jadi kalau bisa ada khususlah untuk SMK ini mau seperti apakan gitu yang proyek profil yang pelajar Pancasila ini terutama yang berkaitan dengan tema kebekerjaan karena di panduannya harus ada satu proyek profil dengan tema kebekerjaan. Menurut saya ini logis karena pada saat itulah siswa juga dimagangkan. Tetapi dalam Kemendikbudristeknya itu kosong, Pak. Hanya dia menjadi mapel tersendiri, bukan masuk ke dalam proyek penguatan profil pelajar Pancasila per tahun. Nah, ini yang semoga nanti ada jawaban atau mungkin bagaimana Pak Heru baiknya gini, dengan temuan seperti ini. Yang khusus pendidikan Pancasila ini, karena sudah tidak memungkinkan, bukan tidak memungkin, proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini kan isi pendidikan Pancasila itu kan hampir sama nih Mas. Jadi tujuannya makanya sudah tidak dibuatkan lagi proyek. Tetapi kalau, di panduannya itu masih ada. Enggak, ini kan untuk SMK kelas 12 ya. Iya, nggak ada, tapi di Kemendikbudnya nggak ada proyeknya. Ini memang tidak dibuatkan, tidak karena ini sudah proyek pendidikan Pancasila ini sudah proyek tersendiri gitu loh. Jadi yang ini memang tidak dikuatkan lagi dengan penguatan profil pelajar Pancasila ini. Proyeknya memang tidak ada. Ini yang khusus pendidikan Pancasila, bukan yang lain ya. Kalau misalnya pendidikan agama dan budi pekerti ini masih didampingi oleh proyek pelajar Pancasila. Ini penting, karena memang ini berbeda. Nanti ini pun sesuai dengan yang ada di pendidikan ini, pendidikan agama itu juga sesuai yang ada di satuan pendidikan masing-masing. Jadi kayak muatan lokal ini tidak bisa diberikan proyek lagi. Lah ya, ini yang kita masalahkan. Justru temanya kebekerjaan, tetapi di kelompok mata pelajaran kejuruan nggak ada proyeknya, maksudnya tadi itu. Ya, makanya itu yang disediakan bukan, justru malah yang di non kejuruan. Padahal temanya kebekerjaan, gitu kan? Bener nggak? Kira-kira maksudnya Pak Agus sama Pak Ketut tadi kira-kira begitu ya? Iya, jadi itu di bahasa Indonesia sama di agama disediakan, tetapi yang di mata kejuruan malah tidak disediakan. Padahal temanya justru wajib adalah kebekerjaan gitu. Nah, ini sudah Bapak dan Ibu ketika menyusun itu ya, profil pelajar Pancasila itu sudah ada di sini sebenarnya. Jadi tidak dibuatkan proyek khusus, tetapi proyeknya sudah include ada di sini. Di bagian? Kayak matematika itu 54, itu utuh. Jadi pembelajaran matematika itu sudah ada dilakukan secara proyek dan tidak ada yang kebekerjaan tadi memang. Yang Mas Eko yang tadi ya di kelas 12 ada satu topik dan satu kebekerjaan tadi itu loh. Ini full kelas 12 hanya satu kebekerjaan saja. Nah ya, jadi ini yang full ini untuk matematika ini. Jadi misalnya matematika itu sudah ada profil pelajar Pancasilanya, tidak dikuatkan lagi gitu loh. Jadi Bapak dan Ibu ketika merancang kita lihat yang ada kalau kita mengacu kepada strukturnya. Nah, itulah nanti yang akan kita rancang. Ini jadi berapa proyek, ini jadi ini yang dari ini saja. Gitu ya. Atau mungkin ada pendapat yang lain, karena ini menarik menurut saya. Jadi fungsi pertemuan justru malah seperti ini. Mungkin sedikit. Pak Eko. Ya.
Monggo. Saya kok melihat bahwa karena ini kelas 12, Pak ya. Ya. Kelas 12 itu kemudian di strukturnya kan ada PKL. Ya, betul. Nah, kenapa hanya satu proyek saja kebekerjaan? Mungkin gitu ya kaitannya dengan PKL ini. Sehingga bagaimana mereka akan mengasumsikan setelah mereka selesai di SMK itu bisa memperoleh pekerjaan atau melamar pekerjaan, makanya hanya satu proyek saja kalau menurut saya. Dan ya, ini betul, kaitannya Pak. dengan PKL ini. Betul, tetapi di PKL tidak ada proyeknya, Pak. Betul. Kosong. Yang ada di bahasa Indonesia sama di agama ya, itu yang kita masalahkan. Karena mengacu kepada 009 tadi, hanya satu proyek saja, mereka pasti dapatnya dari situ gitu. Kalau menurut saya gitu ya. Oh, yang satu proyek tadi di panduan, Pak. Betul, di panduan itu yang 009 kalau nggak salah itu kaitannya satu proyek saja kaitannya dengan itu. Karena mereka di kelas 12 ini ya, betul itu. Ya di kepekerjaan itu gitu. Oke, berarti tim P5 harus kreatif ya. mencermati jam. Karena ini kalau dalam pikiran saya tetap proyek itu disediakan JP-nya di bahasa Indonesia dan agama. Cuma temanya adalah kepekerjaan. Untuk mendukung nanti ketika teman-teman siswa itu praktik kerja lapangan gitu. Jadi tetap saja JP-nya ini disediakan di dua mapel ini ya. Itu kira-kira. Ya, pilihan proyeknya. Ya. Proyek yang ada di, misalnya ini proyek yang ada di pendidikan agama dan budi pekerti ya. Ya. Kemudian dan jumlah 36 ya 2 itu cuman karena 36 JP itu yang dilakukan. Iya, nah, proyeknya untuk proyek 2 atau 2 proyek, kalau sini kan seolah-olah 2 proyek yang berhubungan dengan agama dan budi pekerti dan proyek yang berhubungan dengan bahasa Indonesia tadi. Oke, kita buka dari kelas 10 ya. Dari kelas 10 itu untuk proyek P5 ini di dasar-dasar program keahlian juga tidak ada. Artinya dari kelas 10 sampai kelas 12 itu proyek tidak ditempelkan pada mata pelajaran kejuruan yang memang khusus kejuruan. Sehingga di dalam hemat saya dengan melihat seperti ini sekarang, panduan ini kemudian akan memberikan kita kekuatan bahwa sejak kelas 10 siswa itu sudah diberi tema kepekerjaan di dalam mata pelajaran non kejuruan. Jadi justru kepekerjaan ini menjadi penting bagi kita pendidik dan juga siswa agar memahami bahwa SMK sekolah khusus untuk kerja, sehingga tema kepekerjaan menjadi hal yang pokok yang wajib untuk disampaikan sejak kelas 10, 11 sampai kelas 12 di mata pelajaran non kejuruan. Ini menurut saya menarik sehingga nanti dalam bayangan saya jika ini ditempelkan di dalam bahasa Inggris misalnya, di dalam bahasa Inggris yang 36 JP di kelas 10 ini, maka bahasa Inggrisnya menjadi bahasa Inggris implementatif. Misalnya saya belajar kejuruan. Misalnya saya belajar DKV, maka bahasa Inggrisnya bahasa Inggris tentang DKV. Apa itu picture, apa itu moving picture dan sebagainya, apa itu yang disebut dengan fokus, apa yang disebut dengan angle dan sebagainya, mungkin seperti apa yang disebut dengan balancing dan sebagainya. Kalau di mesin nanti bahasa Inggrisnya juga seperti apa itu engine, apa itu mesin, bedanya engine dan mesin itu apa. Kalau kita kan sama-sama semuanya mesin gitu. Kalau engine itu insinyur, nanti engineer judulnya. Jadi insinyur. Kalau insinyur itu nanti orang bangun jembatan kita. Kalau di sana kan engine itu dan mesin berbeda misalnya. Misalnya demikian. Jadi oke, dari sini sudah. Terima kasih Bapak semua. Ini ada pencerahan Pak Agus, terima kasih pencermatannya baik sekali. Jadi dari panduan ini kita akan tahu bahwa tema kepekerjaan menjadi hal yang pokok yang harus diberikan kepada siswa SMK sejak kelas 10 hingga kelas 12, di mana tema kepekerjaan tersebut ditempelkan pada mata pelajaran non-kejuruan. Sehingga mata pelajaran non-kejuruan yang mendapatkan tema kepekerjaan itu menjadi mata pelajaran yang implementatif untuk kejuruan.
Jadi kalau pas ditempelkan pada matematika, jadi matematikanya menjadi implementatif untuk kejuruan. Jadi matematika antara kejuruan akuntansi dan kejuruan teater itu matematikanya berbeda. Kalau kejuruan teater itu hanya ngitung honor, potong pajak, potong biaya latihan, transportasi, bensin, makan. Tapi mungkin di akuntansi ada akumulasi penyusutan, macam-macam gitulah. Kira-kira ada negatif, pasifa dan sebagainya. Kalau di teater mungkin seperti itu. Mungkin di mesin beda lagi. Gitu ya Ibu Bapak, sekilas dari diskusi ini. Dan kalau ada tambahan dipersilakan. Boleh ini saya stop share-nya atau masih terus? Atau Pak Agus? Masih ya. Pak. Ini saya menindaklanjutin tadi Pak arahan yang disampaikan oleh Pak Heru Pak. Masih di struktur Pak ya. Biar kita jelas, soalnya nanti hubungannya rentetannya panjang itu. Selain pengimbasan, kita juga nyusun jadwal, pembagian jam, dan seterusnya. Nah, jadi seperti yang tadi disampaikan, kalau sudah ada tim P5 yang akan merumuskan dan memanage kegiatan proyek ini, artinya bahwa guru yang mengajar misalnya di agama, dia yang mengelola 90 JP ini untuk pure materi agama, gitu Pak ya. Nah, terus yang 18, ini guru agama akan terlibat seandainya dia juga masuk ke tim P5. Atau mungkin kalau yang bukan tim P5, apa dia tidak bisa langsung terlibat dalam pengajaran proyek atau pendampingan proyek yang 18 JP ini Pak. Ini mohon pencerahan. Itu dulu. Ya. Paling mudah ya semuanya jadikan tim saja Pak. Oh, jadi bukan maksudnya tim P5 ini yang betul-betul memahami penguatan profil pelajar Pancasila sekaligus juga paham betul dengan materi. Misalnya yang saya bilang tadi, misalnya ya di pendidikan agama Islam, misalnya, apakah yang terlibat di sini nanti yang beragama lain misalnya? Itu kan menjadi ribet Pak nanti. Akan kontra proyek yang dibangun di pendidikan agama Islam dan budi pekerti ini, atau proyek yang dirancang untuk pendidikan agama Islam dan budi pekerti, nanti ada ketakutan untuk kontra atau saling bersinggungan, dan itu akan menjadi ribut gitu loh. Jadi kalau bisa, makanya saya bilang tadi itu kan, misalnya di pendidikannya seperti ini, bisa nggak di proyek yang lain yang diterapkan? Mungkin yang di yang lain di proyek yang lain itu berbeda lagi gitu. Jadi memang proyeknya tadi sudah ketemu gitu loh. Jadi kalau seperti ini masa masuk dikasih proyek yang berhubungan dengan dimensi beriman dan bertakwa, itu proyeknya berbeda dengan materi yang didapat tiap keseharian ya. Jadi tim ini boleh Bapak, jadi siapapun boleh Anda buat tim, tetapi balik lagi ke manajemen sekolah. Oh, ini bisa tim, misalnya kalau saya membuat proyek ini, tim ini yang menangani, bukan tim, person-personnya yang menangani. Jadi boleh saja Pak, kalau bisa ya, mungkin bagi teman-teman yang kekurangan jam urusannya dengan Dapodik tadi itu, masuk tim gitu. Ini untuk merancang P5 ini gitu, dan merancang dan melaksanakan P5 itu. Jadi balik lagi lah Pak ke manajemen. Saya tidak tahu, misalnya mungkin juga ada guru produktif yang itu kekurangan jam. Bisa saja masuk di tim situ. Balik lagi urusan Dapodik, urusan sertifikasi, urusan segala macam tadi itu ya. Tapi pada intinya Bapak, buatlah tim. Kalau memang tim, apakah yang tidak masuk tim ini bisa masuk ke tidak bisa melaksanakan proyek? Ya kalau seperti itu, kenapa tidak dijadikan tim saja? Gitu ya. Meskipun nanti melaksanakan proyek yang bagian mana, itu tidak ada masalah. Gitu nggih Pak Agus? Masih belum? Sudah clear Pak, sudah clear. Sudah belum, sebetulnya belum clear Pak Agus, itu dipaksa clear.
Sudah satu frekuensi untuk yang itu, untuk yang tadi. Ini selanjutnya Pak, pertanyaan selanjutnya. Ya, pertanyaan. Oke, saya jelaskan Pak, saya tambahi Pak, saya tambahi sebelum jadi. Kalau melihat struktur ini, tidak kemudian di dalam misalnya pendidikan agama itu tidak kemudian 18 JP itu tiba-tiba dimasuki oleh proyek P5 itu, enggak. Cara bacanya, satu proyek itu bisa dikeroyok oleh semua mapel ini, Pak. Ya, gitu. Gitu kan? Cuma disediakan misalnya satu proyek selesai 18 JP, ada satu proyek selesai 20 JP. Bagaimana jumlah JP ini tidak terkurangi? Kita bagi menjadi proyek-proyek tersebut. Dan satu proyek bisa dikeroyok oleh berbagai, bisa dikerjakan bareng-bareng oleh banyak mapel gitu. Karena banyak nilai di situ yang bisa kita masukkan. Makanya dengan demikian kata kuncinya adalah proyek. Proyek itu mau bikin apa? Nah, kemungkinan besar tim juga bisa membagi mapel yang non kejuruan A ini, proyek di mapel A ini ada sendiri, lalu kemudian proyek di mapel B ini ada sendiri, Pak. Itu juga akan lebih mudah. Sehingga nanti yang kepekerjaan itu bisa masuk di sini. Gitu. Yang jadi akan panduan tadi ya. Ya. Acuannya panduan tadi. Sehingga cuma yang kelas 12 yang ini yang kepekerjaan itu diletakkan di agama dan bahasa Indonesia. Hanya itu saja sebetulnya. Jadi pertama tim membuat dibagi menjadi dua, tim mapel kejuruan dan umum, lalu disitulah dibuat proyek-proyek di mana semua pengajar di setiap mapel bisa terlibat di dalam proyek tersebut. Itu saja Pak, kalau dari pemahaman saya bisa seperti itu. Dan kata kuncinya adalah proyek, dan menurut saya yang seperti inilah yang diharapkan di SMK. Dalam konteks konsep project based learning kemarin, di mana satu proyek itu bisa melibatkan banyak mapel untuk mengerjakan proyek tersebut, karena memang pada kenyataannya dalam keseharian kita nggak bisa bekerja sendiri dengan bidang studi kita sendiri, kita harus bisa terlibat dengan melibatkan diri dan terlibat dengan bidang studi yang lain di dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalnya demikian, Pak. Jadi mungkin semakin paham ya. Monggo ya kalau ada tambahan, Pak. Saya dulu Pak Heru ya. Oke, Pak Agustian. Ya. Sebetulnya yang tadi yang sampaikan sama Pak Eko, saya mau tanyakan sebetulnya. Tapi sudah disampaikan dan jelaskan bahwa tidak setiap mapel itu mengeluarkan proyeknya sendiri. Betul. Karena kalau begitu siswa itu akan banyak punya proyek kalau menurut struktur kurikulum. Ya. Nah, makanya ada pembatasan yang ditampilkan oleh Pak Eko tadi di slide sebelumnya terkait dengan di kelas 10 berapa proyek nih, ya, ditambah dengan satu kepekerjaan. Di kelas 11 berapa proyek ditambah dengan satu kepekerjaan. Kemudian di kelas 12 satu proyek kepekerjaan. Nah ini udah jelas. Sehingga nanti ketika tim proyek profil Pancasila ini akan berkumpul, akan membahas apa sih 2 tema pilihan yang akan dipilih, kemudian ya, diberikan di masing-masingnya. Nah ini menurut saya akan mengurangi juga beban daripada siswa kalau misalkan setiap mata pelajaran mengeluarkan proyek, itu bebannya luar biasa itu. Dengan pilihan ini, maka tim itu akan bekerja, apa sih 2 tema pilihan di kelas 10 yang akan kita mau kasih dengan satu kepekerjaan, apa sih gitu ya. Sehingga jelas. Nah yang kedua, terkait dengan ini struktur tadi itu, ada pembagian antara mapel dengan proyek profil Pancasila. Misalkan 18 sama 108 sama 36 di matematika di kelas 10 misalkan gitu ya. Sebaiknya, ini saya minta saran aja, sebaiknya itu dihabiskan dulu matematikanya misalkan, baru disesuaikan dengan proyek profil Pancasila, atau gimana sebaiknya. Sehingga juga tidak membebani guru. Biar tidak seperti apa yang disampaikan sama Pak Semardana tadi, 1,5 jam seminggu nih, 1,5 jam mapelnya setengah jam, proyeknya biar nggak gitu. Terima kasih Pak. Oke, saya buka dulu ya, nanti yang lain boleh nyusul dan diharapkan nyusul. Jadi diskusi seperti ini menarik ya. Jadi kata kuncinya adalah proyek. Proyek tidak mungkin dikerjakan sehari 2 hari, itu jelas. Proyek tidak mungkin dikerjakan seketika, itu juga jelas. Proyek tidak mungkin dikerjakan oleh satu bidang studi, itu juga jelas, karena namanya proyek.
proyek jalan tol saja itu dikerjakan oleh banyak bidang studi. Proyek listrik dikerjakan oleh banyak bidang studi. Nah, dengan kata kunci ini kita akan tahu bahwa mungkin dalam satu semester itu proyek ini akan dikerjakan mungkin lebih dari 2 minggu atau 3 minggu atau bahkan lebih dari 2 bulan atau 3 bulan. Nah, karena demikian, maka menurut hemat saya, yang kelompok mata pelajaran kejuruan akan langkah lebih baik jika aplikatif. Artinya, jika di pelajaran matematika sedang mempelajari elemen bilangan, maka proyeknya juga mengaplikasikan elemen bilangan tadi. Jika bahasa Inggrisnya sedang mengerjakan yang elemen yang kemarin apa itu Pak, berkomunikasi yang Pak Agus sampaikan kemarin, speaking, ya, gitu ya, listening and speaking, karena speaking jelas listening, tanpa listening nggak bisa speaking. Ya, jadi writing itu dengan reading, orang nggak bisa writing kalau nggak reading. Sama, orang nggak bisa speaking kalau nggak listening. Hanya itu saja. Sebetulnya hanya ada 2 di bahasa Inggris itu. Cuma 2 dibagi 4. Seperti Keraton Jogja dan Solo. Sebenarnya salah satu aja. Intinya adalah, kalau pandangan saya, jika akan lebih baik jika semuanya aplikatif. Yang informatika juga aplikatif dalam proyek tersebut. Yang IPAS juga sama. Sehingga ketika nanti dalam menjalankan proyek tersebut, siswa juga bisa mengaplikasikan ilmu-ilmu yang dia dapat sebelumnya dari pelajaran intrakurikuler di kelompok mata pelajaran B yang bukan program keahlian. Kira-kira demikian kalau di dalam pandangan saya. Tapi ini membutuhkan konseptor yang ulung ya, bagaimana kemudian memecah elemen-elemen dalam setiap mapel untuk diaplikasikan dalam proyek. Nah, itu membutuhkan kreativitas yang tinggi. Itu sekilas dari saya. Mungkin ada tambahan Pak Heru atau yang lain lah. Oke, mungkin sedikit punya bayangan, tapi mungkin yang lain akan menambahi masalah untuk pembicaraan kita atau diskusi ini akan lebih asik. Monggo silakan yang mau menambahi. Saya sedikit Pak Heru. Oke, ya, monggo Pak Ketua. Ya, mohon juga pencerahannya nanti Pak Heru. Kalau di kami ada rencana, walaupun kemarin sudah pernah jalan, tapi macet Pak Heru. Macet P5BK kemarin. Nah, untuk yang pelajaran di agama, matematik yang ada P5-nya, salah satu contoh di sekolah kami kita mencoba, karena dia ada hubungannya agama Hindu kan berhubungan sekali dengan dupa untuk sembayangan Pak Heru. Nah, itu kita akan mencoba di sekolah itu akan melaksanakan proyeknya pembuatan dupa. Dupa yang kita buatlah dupa herbal, gaharu itu. Nah, dalam proyek itu, dalam pembuatan itu kami akan mencoba untuk minimal ada 3 sampai 4 mapel yang akan terlibat di sana untuk berikan penilaian. Salah satunya nantinya kalau misalnya di agama Hindu itu membuat dupa, di guru bahasa Inggrisnya juga terlibat. Dia akan menarasikan dengan bahasa Inggrisnya, ditugas oleh anak-anaknya, seperti apa sih proses pembuatan dupa itu sampai bisa terjual. Nah, sedangkan bahasa Indonesia juga ikut terlibat di sana, menilai anaknya. Dia menarasikan juga dalam bahasa Indonesia apa-apa aja langkah-langkah cara pembuatan dupa dari awal sampai dupa itu bisa digunakan dan terjual. Begitu juga dengan di teknik. Untuk teknik dasar di otomotif itu kan kita menggunakan manual, menggunakan mesin cetakannya, bukan menggunakan yang menggunakan listrik. Kita menggunakan manual. Di sana ada beberapa piston yang menggerak yang mengerjakan pembuatan dupa itu cara kerjanya dinarasikan dengan teman-teman yang mengajar teknik mesinnya. Sehingga dalam satu proyek itu ada 3 atau 4 guru yang nanti menilai anak-anak secara bergantian. Apa nilai-nilai yang akan mereka dapatkan, apa itu bahasa Indonesianya, bahasa Inggrisnya, agamanya, termasuk di tekniknya. Itu sehingga anak-anak tidak terlalu terbebani harus mengikuti agama tersendiri, matematika tersendiri, bahasa Inggris tersendiri, kan berat anak-anak kita. Sehingga dengan satu proyek itu, sekian guru nanti kan bisa menilai anak-anak secara bergantian sesuai dengan jumlah anak-anak yang diberikan. Biasanya 10 anak satu kelompok, 10 anak satu kelompok. Sekian guru menilainya, sehingga gurunya juga ringan, anak-anak juga ringan. Kira-kira kalau demikian seperti apa Pak Heru? Mohon masukannya Pak Heru. Oke, terima kasih Pak. Kalau seperti ini yang dilakukan oleh Pak Subadana itu mencampurkan antara yang materi atau CP mapel itu dengan proyek.
Padahal Pak, kalau di aturan atau di struktur ini, mapel yang CP yang ada di mapel itu tersendiri. Yang seperti disampaikan Mas Eko tadi misalnya, apakah di proyek di P5 ini boleh banyak orang? Boleh Pak, tetapi basicnya tetap proyek. Di P5 itu nanti Bapak bisa melihat dimensi elemen dan subelemennya di 009. Inilah nanti yang bisa diramu Pak. Jadi misalnya tadi ini proyek pembuatan dupa. Karena kalau mau dirasionalkan segala macam banyak ya. Ini proyek pembuatan dupa. Bapak coba periksa di 009 ada nggak dimensi elemen dan subelemen yang bisa mewadahi itu? Gitu ya. Yang di khusus kelas di fase E yang di kelas 10 sampai kelas 12 tadi. Nah, ini kalau bisa, jadi Bapak nanti misalnya, proyeknya apa yang dibuat? Proyek yang saya buat adalah pembuatan dupa sembayang, ya. Kemudian yang terlibat di tim proyek tersebut adalah guru ABCD. Proyeknya sudah jelas. Nah, ini Bapak bisa menempelnya di aturan yang ada di 009 tadi. Inilah yang dasarnya ini loh, misalnya kalau ini kan masih elemennya mengenal dan menghargai budaya misalnya. Tapi ini bisa sampai bahkan mengenal dan menghargai budaya. Ini elemen ya. Terus subelemennya apa? Nah, ini Bapak nanti bisa Anda ambil, elemennya ini, subelemennya ini di dimensi ini. Ini saya gunakan untuk proyek pembuatan dupa tadi. Yang terlibat adalah ini. Nah, kalau terlibat misalnya Bapak sesuai dengan saran tadi, misalnya di kelas 10, itu berapa di panduan ya, itu memerlukan berapa proyek dalam satu tahun. Itu berapa proyek. Jadi nanti di kelas 11 berapa proyek lagi. Tapi itu tadi Pak, boleh Anda membuat timnya itu yang terlibat, tapi bukan materi bahasa Inggris masuk ke proyek bahasa Inggris, tetapi memang proyek yang Bapak buat yang dupa tadi itu melibatkan teman-teman bahasa Inggris, teman-teman bahasa Indonesia, teman-teman otomotif yang urusan piston untuk mencetaknya itu boleh, tidak apa-apa. Proyek itu memang dilakukan berempat. Tetapi ini tidak berhubungan dengan CP di Mapel. Meskipun aplikasi CP di Mapel itu boleh untuk melaksanakan proyeknya. Gitu ya. Tapi ini tidak bahwa karena misalnya di bahasa Indonesia misalnya itu ada elemen menyimak misalnya. Materi menyimak di pelajaran bahasa Indonesia nanti Bapak masukkan atau Bapak bawa ke proyek. Nah, ini kan nggak seperti itu, Pak. Menyimak pembelajaran menyimak di CP Bahasa Indonesia, nanti aplikasinya boleh dibawa ke proyek. Ya, sesuai dengan rancangan proyeknya. Tetapi kita tidak boleh menghilangkan bahwa ya sudah saya gabung saja deh biar jadi satu, nggak seperti itu ya. Karena memang itu betul-betul alokasi waktunya sudah tersedia. Itu nggak Pak Sukadana nggih. Atau mungkin nanti bisa kita obrolkan lebih dalam lagi. Tetapi pada dasarnya Bapak tinggal mencari ini saja tempelan yang ada di P5 yang di 009. Ya, terima kasih Pak Heru. Ini dasar pemikiran kami kemarin itu melihat masyarakat kita di Bali, khususnya pada zaman COVID ini kan banyak sekali orang tua anak-anak kita tuh yang di PHK atau dirumahkan. Nah, timbullah ide-ide agar proyek penguatan Pancasila itu mengarah ke suatu proyek yang nantinya ada hasilnya. Dalam artian membekali anak-anak kita di luar kompetensinya sesuai dengan jurusan atau bidang keahliannya. Seperti pembuatan dupa, pembuatan jamur tiram,
termasuk pembuatan sabun yang herbal itu, termasuk kemarin kami merancang malah untuk membuat PCO, minyak PCO yang saat ini sedang, minyak kan langka Pak Heru, langka sekali sehingga anak kita tidak bingung lagi mencari minyak. Nah, ide ini timbul akibat kita melihat kondisi orang tua siswa yang di PHK dan tidak bisa membayar SPP. Bagaimana kalau anak-anak kita proyek potensialnya arahkan ke sana, suatu saat mereka bekerja nanti sesuai dengan bidang kaliannya di PHK, dia punya keterampilan lain untuk menghidupi dirinya. Pemikirannya timbul dari sana, Pak Heru. Boleh, Pak. Pada prinsipnya emang boleh, Pak, yang disampaikan Pak Heru. Dan pada prinsipnya itu nggak apa-apa. Apapun itu sebenarnya nggak apa-apa. Karena ini sebetulnya, proyek ini kan ada di luar mapel-mapel itu kan, Pak. Sebetulnya kegiatannya. Kata proyek ini kegiatannya adalah di luar mapel-mapel, cuma proyek ini yang ya dari diskusi ini ya digunakan untuk mengaplikasikan ilmu-ilmu yang ada di mapel tersebut. Jadi ini kegiatan ini kayak kalau dulu zaman saya itu seolah-olah ini menjadi kegiatan pramuka gitu loh Pak, bebas gitu dari mapel. Tapi kegiatan pramuka itu bisa digunakan untuk mengaplikasikan semua mapel yang pernah saya dipelajari. Betul, betul Pak. Ya, analoginya seperti itu. Nah, ya. Apakah itu boleh? Sangat boleh Pak, apalagi membuat itu. Cuma kemudian yang kita sampaikan tadi tidak kemudian disangkut pautkan secara istilahnya matematis dengan benar-benar ini nanti penilaian ini bisa mempengaruhi CPI itu kan enggak sesungguhnya, tapi menjadi aplikasi dari pembelajaran yang sudah kita berikan pada siswa sehingga mereka bisa mengaplikasikan dalam sebuah proyek di mana proyek ini tujuan akhirnya adalah mencetak profil pelajar Pancasila sehingga semua nilai itu terinternalisasi, termasuk nilai Pancasilanya terinternalisasi, nilai kebekerjaannya yang disampaikan Pak Ketut tadi terinternalisasi, nilai tadi peribadatannya juga terinternalisasi, nilai sosialnya tadi bisa juga terinternalisasi. Jadi kata kuncinya proyek ini adalah untuk menginternalisasikan nilai-nilai Pancasila dan mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, mengaplikasikan mapel yang sudah kita pelajari sebelumnya di dalam kehidupan sehari-hari dalam sebuah kegiatan yang masih dilaksanakan di lingkungan sekolahan. Kira-kira demikian menurut saya. Begitu nggih, Pak. Terima kasih Pak Eko. Pak Agus masih. Pak Agus masih mungkin ada tambahan sedikit. Oke. Saya dulu Pak. Saya dulu nih sebentar sedikit ada mungkin dari Bagus. Saya mau tanya juga sebenarnya. Oke. Ya sebentar ya. Dari penjelasan tadi mohon izin dibantu dibuka struktur lagi Pak Eko. Dari penjelasan tadi, saya mungkin bisa sedikit menambahkan mungkin dengan asumsi pembagian jam ini. Kenapa pembagian proyek P5 ini masing-masing mapel ada yang berbeda gitu ya. Misalnya di kelas 10 itu yang paling tinggi kayaknya di matematika sama bahasa Inggris ya di kelas 10 itu. Asumsinya untuk yang 3 proyek di kelas 10 itu ya Pak ya total jam untuk proyek kan 288 Pak ya. Iya Bu ya. Kayak di paling bawah. Nah, ini 288. Ini artinya 288 jam ini untuk 3 proyek dalam 1 tahun. Kan begitu ya. Nah, tetapi di dalam pembagian JP-nya itu kelompok kejuruan menempati urutan atau jumlah yang tertinggi dibanding kelompok umum. Artinya untuk proyek di kelas 10 yang 3 proyek itu, maka intervensi kegiatannya didominasi oleh matematika, bahasa Inggris, informatika atau mapel kejuruan. Jadi untuk yang mapel umum itu porsinya sedikit dibanding kejuruan. Sedangkan untuk kelas 11 dan kelas 12 itu yang tadi didiskusikan panjang itu yang kelas 12, kenapa tidak dimunculkan proyek P5 di mapel kejuruan? Karena memang yang ditekankan adalah kebekerjaannya. Kebekerjaannya itu bukan berarti proyeknya, tetapi akhlaknya, disiplinnya. Makanya di sana muncul hanya mapel agama dan budi pekerti. Itu ya tambahan dari saya. Kalau saya menafsirkan kurang lebih seperti itu. Jadi kenapa ini dibedakan masing-masing mapel? Karena ini memporsikan dalam satu proyek itu
mapel apa yang mengintervensi lebih dominan begitu. Nah, kayak ini kan yang lebih dominan berarti kelompok kejuruan gitu. Kalau kejuruannya nggak ada, berarti yang lebih dominan di kelompok umum. Kurang lebih begitu, Pak Eko, tambahan saya. Ya, terima kasih Pak Agus. Oke, Pak Agus Tiana. Iya, nyambung apa yang disampaikan sama Pak Sudiarto. Saya nggak mau manggil Agus ya, Pak Sugiharto. Karena sama-sama Agus. Iya, nyambung dengan apa yang disampaikan Pak Sugiharto. Di situ kan ada, misalkan ada total 288 jam gitu ya. Ya. Nah, 288 jam ini dalam setahun. Ketika ini di breakdown, 288 bagi 2 karena per semester. Ya, misalkan dibagi 2. Saya lupa, tadi saya sudah tanyakan belum nih, apakah P5 ini kita selenggarakan setelah penyelesaian mapel ini? Sudah Pak. Sudah ya? Sudah. Nah, itu kaitannya dengan itu. Karena apa? Karena ketika pembagian jam ini diakumulasi 288 dibagi 2 ini per semester, itu akan sedikit banyaknya memfokuskan diri ketika di akhir semester diberikan proyek ini, itu akan fokus dia untuk guru itu di tim itu akan memberikan proyek ini kepada anak-anak. Apalagi di kelas 10 ada 2 mapel pilihan, 1 kepekerjaan. Nah, ini juga akan mempengaruhi gitu. Itu Pak Eko. Terima kasih. Ya, pada prinsipnya tadi sudah didiskusikan bareng-bareng. Jika tidak difokuskan kan sebetulnya justru bisa di akhir, bisa juga di awal, tapi juga bisa di tengah. Tapi intinya ini malah justru menarik dengan struktur ini. Terima kasih Pak Sugiharto yang mencatat struktur ini. Penting sekali karena ini mempengaruhi untuk TP dan ATP ya Pak. Jadi sehingga jam yang tersedia, misalnya matematika itu ada tersedia 144 JP, ternyata untuk mencapai CP itu hanya dibutuhkan 108. Ini yang kita baca dalam TP ATP ya Ibu Bapak ya. Ini yang kita baca dalam TP dan ATP itu yang ini. Karena selebihnya nanti akan digunakan untuk P5 tadi yang disampaikan Pak Heru dan kita diskusikan saat ini. Ini makanya ini semua membutuhkan kreativitas. Para guru juga harus berkreatif, harus memahami ini. Dan tim P5 juga harus kreatif dalam menciptakan kegiatan. Apakah yang disampaikan Pak Gustiane tadi, setelah selesai 108, baru kita ke 36 ini? Ataukah di tengah-tengah 108 kita selenggarakan yang 36 ini? Karena kalau di dalam peraturan ini tidak begitu banyak dijelaskan, menurut kami dan yang sepemahaman dengan Pak Sugiharto tadi, semestinya bisa, karena kata kuncinya hanya ada di sini, di mana yang mengintervensi lebih banyak. Tetapi sekali lagi Bapak, yang namanya proyek tidak kemudian matematis. Jelas, tidak kemudian matematis. Orang menservis mobil itu katanya 10 jam. Sudah selesai, Bu, kenyataannya bisa 2 hari. Tapi memang dia kerjanya baru 10 jam. Karena kerja 2 jam, istirahat makan. Kerja 1 jam lagi istirahat ngerokok. Terus kerja 2 jam lagi tidur. Besoknya kerja lagi. Kalau dihitung total kerjanya cuma 10 jam. Tetapi dihitung keseluruhan itu bisa 2 hari atau 3. Nah, kira-kira perjalanan proyek itu akan seperti itu. Sehingga intervensi meskipun di sini misalnya kelompok IPAS itu lebih banyak 54, yang lainnya 36, itu tidak kemudian guru IPAS ini dikasih tugas besar, tidak harus juga demikian. Tapi kata kuncinya dalam proyek adalah seperti itu. Kemudian ini adalah bagaimana kita menginternalisasikan kemampuan yang sudah kita dapatkan di dalam mapel dan menginternalisasi nilai-nilai yang ada dalam Pancasila itu. Jadi menurut kami ya boleh-boleh saja Pak, ini butuh kebijaksanaan dan kreativitas dari tim. Intinya adalah bagaimana proyek ini dikerjakan secara menggembirakan, membahagiakan, tidak menambah beban gitu. Jadi siswa-siswa senang, guru-guru yang terlibat juga senang, dan apa yang ingin dicapai, internalisasi nilai dan kompetensi dari setiap mapel itu juga bisa didapatkan. Ini persis dalam kegiatan kita misalnya makan, Pak. Makan itu banyak pengetahuan sudah kita terinternalisasi, Pak.
kalau kita pegang sendok, itu kita sudah belajar tentang ilmu desain, Pak. Pegang sendok begini, itu karena sendoknya melengkung, Pak. Coba kalau sendoknya lurus, Pak. Pegangnya kan akan repot. Jadi banyak hal yang pelajari dari kegiatan sehari-hari. Jadi internalisasi nilai itu begitu. Lalu kemudian pada saat makan, itu kalau kita misalnya memberi arahan kepada anak kita, makan tolong dihabiskan, karena untuk menjadi nasi butuh proses setengah tahun. Mulai dari padi ditanam, lalu diairi, dibajak, dipupuk, dihilangi itu, kemudian tanaman-tanaman pengganggunya sampai kemudian menjadi beras, lalu kemudian ditanak, lalu kemudian menjadi nasi. Nah, kalau pas saat makan kita ngomong seperti ini, internalisasi nilai kebertuhanannya juga bisa masuk. Jadi dalam kegiatan sehari-hari sebetulnya banyak internalisasi nilai dan pengetahuan yang kita praktekkan, Pak, sesungguhnya di dalam kegiatan sehari-hari. Termasuk dalam kondangan, Pak. Pak Sugiarto diundang untuk nikahan, Pak. Langsung saintifik itu bekerja, Pak. Saintifik bekerja. Langsung mengamati, buka lemari, mengamati, Pak. Ada banyak pakaian, kan? Langsung bertanya. Langsung menanya, pakaian mana yang tepat? Itu kan, Pak? Langsung bertanya, menanya, pakaian mana yang tepat. Setelah itu langsung mencoba, Pak. Oh, ini celana hitam, baju hitam, oh nggak cocok. Karena ini kondangan pernikahan masa hitam-hitam. Oh, ini hitam putih, oh nggak cocok. Ini bukan upacara. Oh, hitam, misalnya begitu, Pak. Langsung mencoba, Pak. Ya kan? Setelah itu kan mengasosiasi. Oh, karena ini kondangan pernikahan, maka saya pakai celana yang coklat, baju batik yang coklat. Itu mengasosiasi. Dipakai, Anda bercermin mengasosiasi cocok enggak, yang kurang cocok dicocok-cocokkan. Itu mengasosiasi, Pak. Begitu selesai, ayo Bu berangkat kok mengomunikasi, Pak. Semuanya dalam kegiatan sehari-hari, sesungguhnya internalisasi nilai dan kompetensi dalam yang pernah kita dapatkan itu akan berlaku dalam kehidupan sehari-hari. Jadi begitu kira-kira Pak ya, bayangan proyeknya biar nggak terlalu beban banget ya, ansih kemudian ini 18 JP, ini 36 JP, ini lebih banyak, biar melting gitu, Pak. Gitu dari saya. Mungkin Mas Heru. Oke, Bapak dan Ibu, yang 18 JP itu kapan dilakukan? Sejalan, Pak. Bisa dari awal, itu tadi ya, kita kembalikan lagi. Sesuai dengan perencanaannya. Nah, perencanaannya itu dari mana, Bapak? Awal misalnya saya bukan kepala sekolah, tetapi saya bayangkan di kepala sekolah, kemudian awal tahun pasti sudah ada sidang atau ada rapat ini ya, rapat sekolah ya. Ini sudah mulai dibicarakan. Nah, Bapak dan Ibu, hal-hal yang seperti ini juga dimasukkan di KOS, di kurikulum operasional satuan pendidikan. Semua rancangan, entah itu rancangan pembelajaran yang agama Islam atau Kristen yang beragama ini, kemudian mungkin rancangan pendidikan Pancasila itu kan kalau sudah di awal tahun dan mau dilaksanakan kan sudah selesai semuanya. Misalnya Pancasila berarti ini CP-nya sudah dianalisis secara keseluruhan. Nah, di proyeknya itu juga semuanya sudah dianalisis. Dari sinilah kemungkinan proyek itu jalannya agak lambat, mungkin waktunya pendek. Tapi itu kan, berarti nggak bisa nih, minggu ini bisa ada isi. Tetapi kemungkinan besar untuk pertemuan ini tidak memerlukan 3 minggu lagi. Baru ada pertemuan yang membicarakan tentang proyek yang P5 ini. Jadi, Bapak dan Ibu mensikapi ini, jangan berpikiran kayak pelaksanaan pengorganisasian pembelajaran tiap hari itu loh. Yang namanya proyek itu berjalan panjang. Tetapi yang jelas proyek untuk pendidikan agama Islam dan budi pekerti ini diberi waktu atau diberi alokasi waktu 18 JP. Kayak kemarin saya analogikan kan, saya tidak tahu kamu mau menggunakan apa, kemudian dengan siapa, lewat mana, yang jelas kalau dari Jogja ke Solo, saya kasih waktu 1 jam. Terus pokoknya sampai di sana. Tapi nggak tahu caranya, segala macam. Nah, inilah 18 jam kalau dibandingkan ini ya. Atau yang tadi 54 IPAS itu, ya karena IPAS mungkin proyeknya besar, Pak. Karena di situ ada 2
dua bidang keilmuan yang dijadikan satu. Tapi meskipun ini, apakah nanti itu juga bisa bahasa Inggris dijadikan bahasa Inggris, matematika, terus yang apa ini dijadikan satu? Ya boleh proyeknya pada dasarnya. Dan ini yang sekarang yang sudah dilakukan Mas Eko. Sekarang itu vokasi teater sama teman-teman film proyeknya dijadikan satu gitu. Kenapa? Karena duitnya sedikit. Kalau dibuat sendiri-sendiri nggak cukup duitnya. Makanya proyeknya dijadikan satu. Jadi prosesnya itu sendiri-sendiri, tetapi proyeknya jadi satu. Karena memang itu sama sesuai. Yang di film itu membuat ini, kemudian yang di teater pemeranan film ini gatuk, proyeknya gatuk, makanya dijadikan satu. Nah, ini juga sama nih. Bapak dan Ibu nanti merancangnya juga sama seperti itu. Proyeknya Inggris apa, matematika apa, informatika apa. Kalau memang jadi satu, bisa dilaksanakan jadi satu. Gitu ya. Yang jelas, Bapak dan Ibu, mari kita menghilangkan ego yang dulu, saya adalah guru bahasa Inggris. Dah, saya nggak mau ngapa-ngapa, saya hanya bahasa Inggris. Proyeknya ya bahasa Inggris. Nggak seperti itu. Makanya ada pendidikan paradigma baru. Mari kita membekali peserta didik itu dengan ya seperti industri itu nggak ada. Saya cuma stamping. Urusanmu menghaluskan atau finishing segala macam, nggak, saya cuma stamping. Nggak ada seperti itu. Karena pada dasarnya stamping itu juga masih tergantung dengan desainer. Tergantung dengan perawatan mesinnya, teknisi. Sama saja, semuanya masih saling tergantung. Ini ya Bapak dan Ibu, untuk mungkin sekarang perancangan belum jadi, mungkin ya, nggak apa-apa perancangannya belum jadi. Tapi paling tidak Bapak dan Ibu itu sudah paham betul bagaimana menyikapi P5 ini. Ya, daripada kita ngobrol banyak, tetapi Bapak dan Ibu malah nanti setelah ini nggak paham dan apa tadi itu ya. Kalau seperti ini mau apa lagi? Ya paling enak ya itu tadi Bapak dan Ibu. Kalau memang ada masalah, ada segala macam, kita diskusikan yang berhubungan dengan P5. Karena aturannya sudah ketemu semua nih. Panduannya sudah ketemu. Jadi tidak seperti dulu masih ngambang. Jadi karena aturannya sudah ada, ya balik lagi ke aturan dan sikap kritis kita dan kreatif kita untuk menyikapinya. Pada dasarnya Bapak dan Ibu jangan merasa takut dengan kurikulum. Kalau belum Anda sudah takut, nggak jalan-jalan. Lebih baik Anda jalankan 1 tahun bisa direvisi atau dievaluasi gitu. Daripada Anda terlalu memikirkan di awal tetapi nggak jalan-jalan. Gitu ya. Karena bagaimanapun yang urusan kayak struktur kayak apa ini kan 1 tahun bisa dievaluasi. Atau pelaksanaan proyek segala macam yang kita bilang kemarin itu kan visi misi mungkin tidak bisa nih. Tetapi yang namanya penjadwalan, kemudian perencanaan, itu setiap tahun bisa direvisi. Mungkin saya melakukan ini, ada kesalahan di jalan, berarti tahun depan saya revisi untuk pelaksanaan yang akan datang lagi. Tahun depan mungkin ada celah-celah dan ada kekurangannya. Saya revisi lagi untuk tahun depannya lagi. Gitu ya. Jadi Bapak dan Ibu jangan takut salah. Lakukan saja. Kalau salah pun ini kalau tidak berurusan dengan uang, Anda tidak didatangi KPK. Tapi paling juga, tapi ya jangan bikin coba-coba, kasihan Pak anaknya orang dibuat coba-coba. Enggak ya, tetapi ini adalah perancangan dan ini hasil diskusi bersama, bukan diskusi individual. Gitu ya Bapak dan Ibu, untuk P5 tanpa BK. Itu Mas Eko, mungkin Bapak. Oke, ya, Pak ya. Busdana. Ini file-file yang ditampilkan sama Pak Eko nanti di-share ke grup WhatsApp ya. Lah, Bapak, yang link saya buat, nggak link yang 15 atau 16. Enggak, ini yang di PDF semua. Ini yang ditampilkan Pak Eko ini. Iya, sudah ada semua, Pak. Sudah ada semua. Sudah ada semua. Iya, betul. Biar kami Kak gampang. Oke. Ya. Download ya. Memang sebetulnya lebih mudah langsung kalau di WA ya Pak ya, langsung klik. Enggak, kalau yang kemarin yang saya kirimkan link-linknya itu kan semuanya sudah yang dibuka hari ini, Pak.
panduan, struktur, kemudian maksudnya CP. Pak Gustiana itu yang file seperti ini langsung aja dikirim, jadi biar tinggal langsung diunduh gitu aja. Iya. Tidak klik link, tidak gitu. Boleh, bisa Pak. Pertanyaan Pak dari saya untuk bapak-bapak ibu semua ini, Pak Sugiarto, Pak Gustiana dan yang lainnya. Ini kan ada yang di sini di kolom ini kan proyek penguatan profil pelajar Pancasila, ya kan Pak? Benar Pak Sugiarto, Pak Gustiana. Sementara mapel di sini proyek ilmu pengetahuan alam dan sosial. Dua proyek ini bertemu, judulnya nanti apa Pak? Kalau seolah-olah bertemu. Ya ini kan yang dipakai proyek mana Pak? Proyek IPAS atau proyek ini kan P5. Yang ini kan proyek penguatan profil pelajar Pancasila P5. P5 kan P depannya juga namanya proyek. Yang ini juga proyek. Kira-kira yang dipakai sebagai judul yang mana Pak? Yang IPAS atau yang apa Pak? Saya dulu deh. Oke, bagus. Iya, itu yang sebetulnya yang tadi saya tanyakan Pak. Artinya kan tidak setiap mata pelajaran itu mengeluarkan proyek tersendiri. Makanya ada 2 proyek pilihan sama 1 proyek kebekerjaan di kelas 10 itu yang menggabungkan semua mata pelajaran ini. Sehingga di kelas 10 nanti para siswa bukan mengerjakan proyek IPA IPAS, tapi mengerjakan proyek P5 gitu. Menurut saya ya. Ya, oke. Menurut Pak Sugiarto, ini 2 proyek ketemu gimana Pak? Oke, betul. Hampir sama cuma bahasanya. Kalau yang 162 JP ini memang sesuai dengan CP dari proyek IPAS itu sendiri. Cuman yang 54 JP itu nanti mapel IPAS yang mengintervensi dari proyek yang sudah ditetapkan oleh tim P5 proyek P5 itu, Pak. Jadi tidak tersendiri khusus IPAS yang 54 ini. Oke. Mereka hanya mengintervensi saja. Oke, saya minta judulnya apa Pak kira-kira proyeknya? Proyek yang mana ini? Ya, terserah. Yang ada kaitannya dengan ini kira-kira judulnya apa? Judul proyeknya apa Pak? Belum terpikirkan untuk yang P5-nya ini. Tapi nggak bisa dipandang begitu Pak Eko. Misalkan enggak. Ini contohnya saya hanya ingin memberi gambaran melting tadi Pak. Contoh judulnya apa? Contoh judul proyeknya misalnya. Mungkin guru IPAS ada di sini Pak. Enggak harus. Contohnya apa Pak? Contoh judul proyeknya misalnya. Kalau yang IPAS ini bisa saja yang simpel, misalnya saya terlintas di benak saya membudidayakan tanaman hidroponik gitu, misalnya bisa masuk juga IPAS. Oke, Pak. Jadi judul itu dari mana saja bisa. Ya. Dengan judul seperti Pak Sugiarto itu, nilai-nilai internalisasi Pancasilanya juga bisa masuk, matematikanya juga bisa masuk, bahasa Inggrisnya bisa masuk, informatikanya bisa masuk. Jadi membudidayakan tanaman itu tidak kemudian hanya IPA saja, sosial juga masuk. Ya. Karena namanya budidaya nggak mungkin sendiri kan begitu. Kita perlu ini dari teman ini, kita perlu pupuk, kita perlu penyuluhan dari bapak ini, kita pengairan, kita perlu bantuan dari bapak ini, dan sebagainya. Nah, maksud saya inilah yang disebut dengan melting, Pak. Jadi semua itu melting menjadi satu gitu. Tidak kemudian kita matematis ini begini, ini begitu, maksudnya begitu. Jika ketemu misalnya satu judul misalnya saja membudidayakan tadi, itu ternyata ada nilai kebinekaan juga di situ. Karena budidaya tanaman misalnya ya Pak, padi itu di daerah yang curah hujannya tinggi dan yang di daerah curah hujannya rendah itu juga berbeda ternyata. Sama-sama membudidayakan. Nah, itu ada asas kebinekaan di situ. Misalnya begitu, upacara menanam padinya juga mungkin berbeda. Dan kenapa upacara ini menjadi penting dan lain sebagainya itu menjadi nilai sosial. Artinya apa? Banyak hal yang bisa kita masukkan dalam panci proyek ini, Pak. Kalau proyek ini kita sebut panci, banyak hal yang bisa kita masukkan di situ. Sehingga kalau banyak hal yang kita masukkan di situ, sehingga nilai intervensi antara mapel satu dengan yang lain tidak kemudian matematis. Maksud saya begitu, Pak. Jadi dengan contoh judul tadi sebetulnya meskipun judulnya diambil dari IPA, ternyata matematika juga bisa masuk di situ, misalnya gitu. Ternyata bahasa Inggris juga bisa masuk begitu. Gitu, Pak.
maksudnya hanya tadi menanyakan hanya itu, bukan apa-apa. Bukan tes itu ya. Jadi 2 proyek menjadi satu, banyak mempel terlibat, itu it's okay. Ini okay. Mungkin tambah sedikit. Ini ilustrasi saja Bapak dan Ibu ya. Jadi Bapak yang sekarang dirjen ini ya, vokasi, bukan dirjen, Pak Direktur vokasi Bapak kenal? Kenal Pak Mardhani. Pak Mardhani ya. Pak Mardhani itu dulu kan kepala sekolah. Dulu itu asalnya guru Pak Mardhani itu. Jadi guru, terus kepala sekolah, terus pindah ke dinas, sekarang pindah jadi direktur gitu ya. Itu kalau proyek-proyeknya itu unik-unik Pak Mardhani itu. Jadi beliau pernah membuat proyek ini budidaya bebek. Jadi ada berapa peserta didik yang ada di sana, yang di SMK. Dulu SMK-nya di Klaten juga, di Projo atau apa. Jadi Pak Dhani itu membeli banyak bebek, itu yang harus diurusi oleh peserta didiknya. Jadi tidak hanya, berarti kan seperti itu tidak hanya sekolah. Maksudnya tidak hanya belajar keterampilan yang ada di SMK tersebut, tetapi ini sudah membekali. Apakah ini hanya dilakukan oleh anak-anak peternakan? Enggak. Karena bagaimana cara merawatnya, jadi mulai kasih makan segala macam itu diurusi anak-anak. Tetapi ketika menjual telurnya itu diurusi anak-anak marketing. Dan bagaimana nanti supaya telur misalnya diolah telurnya, karena ini telur bebek diolah menjadi telur asin. Itu ada juga tim pengolah. Jadi pengolah telur itu. Dan nanti ada tim pemasarannya juga. Maksud saya ini adalah simpel Pak Bu. Jadi ini yang betul-betul dihadapi oleh peserta didik. Dan itu nanti kalau saya tidak bisa, misalnya nih, meskipun di sana waktu itu jurusannya kan di pertanian ya, sekolah pertanian. Kalau saya nanti tidak menjadi seorang bos petani atau manajemen petani, paling tidak saya bisa berternak. Kalau saya tidak bisa berternak, paling tidak saya bisa membeli telur dan saya buat telur asin kemudian saya jual gitu. Jadi simple. Jadi kalau mau membuat proyeknya simple. Tapi betul itu harus Anda, ya Pak Dhani tetap kalau memang pagi beliau ya tetap pagi harus ngecek itu semua. Dan ini benar enggak sudah dilakukan oleh peserta didik di situ atau enggak? Meskipun itu bukan boarding school ya di SMK-nya Pak. Tapi pagi-pagi itu sudah. Nah ini ilustrasi yang kemarin saya bilang gitu kan, pondok pesantren kalau di zaman dulu ya, itu tadi kiai si santrinya hidup di rumah kiai, kalau pagi setelah ibadah kemudian ke sawah, kemudian siang baru sekolah, kemudian sore ibadah lagi, terus malamnya itu bukan ibadah, ke sawah lagi, malamnya baru belajar agama gitu. Itu tadi ilustrasinya. Kalau anak saya itu nanti tidak menjadi santri atau tidak menjadi kiai, paling tidak anak saya itu, santri saya itu nanti bisa ternak sapi dan hidup dari ternak sapi gitu. Ini yang menjadi proyek yang di SMK yang sekarang kalau. Jadi buatlah proyek-proyek yang simpel, Bapak, dan itu harus Anda kontrol keberlangsungannya. Jangan hanya ini proyek hanya sekedar proyek untuk memenuhi mata pelajaran tadi, tapi ini betul-betul real. Nah, siapa tahu kalau itu besar, itu akan menjadi produk di SMK itu sendiri, gitu loh Pak. Jadi itu ya, meskipun sourcing-nya banyak, itu sourcing-nya matematika, bahasa Inggris, informatika, mungkin agama budi pekerti, tetapi kalau dibuat proyek tersendiri dan itu menyentuh kepada anak-anak, itu yang akan bisa mengubah pola pikir anak-anak. Gitu ya. Jangan berpikir proyeknya merangkai pesawat biar digunakan untuk angkasa luar, terlalu besar Pak, nggak menyentuh. Lihat saja di sekeliling Anda itu, kayak Bu Nilon kemarin itu kan misalnya, saya itu proyeknya karena di sana itu karena ini DKV ini proyeknya
Itu tadi peluang usahanya kayak apa di sana. Oh, ada banyak rumah makan di sana. Rumah makan itu perlu yang namanya nota, perlu buku menu, perlu poster atau segala macam. Ya itu aja disasar. Nah, inilah kejelian Bapak dan Ibu untuk jalan-jalan di sekitar Anda agar ketemu proyek. Biar proyeknya tidak jauh-jauh gitu. Jangan mikir proyeknya kayak di Jakarta. Bapak tinggalnya di Buleleng. Yang ada di sekitar Buleleng saja deh, yang kita cukupi gitu ya. Tadi Pak Sugadana, oke, ini kenapa sih perlu nih membuat proyek membuat kelapa, minyak kelapa itu, yang CPO tadi. Ya, yang menjawab tantangan yang ada di sekitar situ aja. Karena prosesnya pasti melibatkan ongkos. Itu ya untuk proyek P5 itu tadi yang. Oke, terima kasih Pak Heru dan Bapak Ibu semua. Ini diskusi yang menarik pagi hari ini tentang P5. Saya ingatkan Ibu Bapak, kelas kita itu berakhir besok secara administrasi. Ya toh? Tetapi mohon grup kita jangan dihapus. Jadi kalau seandainya ada sesuatu bisa kita saling tukar informasi. Karena sampai saat ini informasi akan masih terus berjalan. Seperti contohnya tadi malam kami kirim PP yang terbaru tentang SMP misalnya. Nah, kemungkinan besar masih ada hal-hal yang perlu kita pelajari lagi, hal baru yang masih perlu kita pelajari lagi terkait dengan pelaksanaan kurikulum ini. Jadi harapan kami ini tidak selesai. Jadi kalau ada pertanyaan dari Bapak Ibu bisa dilontarkan ke kami atau dilontarkan ke grup sehingga teman yang sudah punya pengalaman bisa menjawab. Ajang diskusi seperti ini menarik. Inilah yang kemarin sudah kita bicarakan panjang lebar yang disebut sebagai komunitas praktisi. Itu ya seperti ini. Karena Bapak Ibu semuanya adalah praktisi. Ada yang praktisi di bidang overhaul, ternyata ada praktisi di bidang P5, ada praktisi di bidang kurikulum, macam-macam, sehingga kita bisa saling tukar informasi, saling belajar satu dengan yang lain. Kira-kira demikian. Nah, harapan kami ini tidak berhenti meskipun kelas besok selesai, tapi kalau Ibu Bapak boleh bertanya, dan kalaupun kami belum tahu, kami akan jawab, kami belum tahu Pak, nanti akan kami usahakan mencari jawabannya. Gitu. Jadi kami ini nggak sok tahu, jadi kalau nggak tahu bilang nggak tahu. Gitu. nanti baru kita carikan jawabannya. Gitu nggih, karena Ibu Bapak kan habis ini juga masih harus IHT dan sebagainya, sehingga kami harap komunikasi antara kepala sekolah, guru, tim ini dengan pengawas, dengan kami juga akan terus berlanjut. Kita saling tukar informasi, termasuk apa-apa sajalah, asesmen lah, cara membuat TP, ATP, terus kemudian ini pendampingan dan sebagainya. Gitu Bapak. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih untuk sesi 1 ini. Kita bertepuk tangan untuk sesi 1 ini. Saya tahu meskipun yang tidak nyetel video, saya tahu Anda tidak bertepuk tangan. Oke. Tepuk tangan Pak. Tepuk tangan. Iya. Oh ya, sekarang saya tahu. Tadi saya nggak tahu. Santai aja Bapak. Jadi pokoknya semua harus bahagia dan gembira ya.